Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama channel Barokah Ngaji, kita akan jalan-jalan lagi sambil ngaji mendengarkan ceramah guru kita Gus Baha. Semoga kita mendapat barokah ilmu dari beliau. Oke, langsung kita dengarkan. Mikir utang becik cerdas itu. Utang kesunatan, penting mari tawadhu. Tapi juga akeh-akeh. Kulo yang misalnya 10 juta, sampean cemaran-maran taruhin bro. 100.000 sakit kan jauh. 100.000 sakit. Sing suga-suga Bapak Musa ya 1 juta, sesuai kapasitas. Wae utang ku haram sak ndure asete. Ndoro oke. Utang ku haram. Aset ndoro. Ono ora utang. Aset kula nu sekitar mun pinten wonten. Ada lah kalau sekian gede ngawur. Tetap nggak ada, tapi utang kula ora ada. Bukti iso mikir, mengkakan utang ora iso. Bon niku tentang ilmu sosial ya. Kalau mengutip sedikit. Kenapa saya cerita ilmu sosial? Karena mau tidak mau. Misalnya riba. Riba itu apa coba sampean? Ayo sampean ana riba itu bunga apa kelebihan? Apa kelebihan sausé krus? Apa asal kelebihan? Kita ini ape ilmiah iku darani nabrak hukum, ape ra ilmiah gobloke ra ketulungan. Saya pernah berdebat sama Kiai Khusyuk. Kiai Khusyuk itu banyak masalah kalau di bab ilmu. Dia soleh tapi di ilmu masalah. Orang khusyuk itu banyak kan di solehnya baik, di ilmu masalah. Misalnya Hamdan diutang aku tahun 70, 100 rupiah. Saman itu dapat kambing. Terus sekarang saya nyaur 100 rupiah untuk kerupuk. Nah sekarang ketika kambing harganya 2 juta, nyaur 2 juta itu riba apa enggak? Iya, kemudian kamu darani dia. Coba. Kalau kamu hati-hati, pokoknya anggar sak dhuwure nominal ya riba. Wong dhisik 100 rupiah, saiki ya 100. Tapi kan jadi goblok. Artinya kalau disaur 100 rupiah mesti gak riba. Karwan 100 tetap 100 kan gak riba. Tapi mesti goblok. Dan perlu kamu catat, yang haram dalam Islam itu tidak riba tok. Goblok itu ya haram. Yang haram dalam Islam itu ora riba tok. Goblok itu juga. Wong dina'udzubillah. Ciri utama barang haram itu dina'udzubillah. Na'udzubillah minasyirki wal jahli termasuk jahil itu. Coba sesuatu yang harus dihilangkan di dunia termasuk apa? Bodoh. Riba harus dilawan, bodoh juga harus. Kebetulan kita akrab enggak perlu dilawan, bahaya. Kan melawan diri sendiri. Ya saiki kulo bolak-balik nyelesaikno konflik ngoten. Wonten kakak beradik zaman tahun 80 ponakane sunat diutangi Pak Dene. Dulu misalnya diutangno pedet. Barang pedete didol zaman itu untuk duit 3.000. Ini yang cerita orangnya. 3.000 rupiah. Tapi dulu sudah menjual pedet. Tahun 2005 baru kayak tukaran tadi, baru tukaran. Ditagih kan, nah zaman rukun kan enggak ditagih, nek tukaran kan di. Terus kita jadi kiai iki bingung. Jare sing ngutangi kon 7 juta, mergo rega pedet 7 juta. Jare sing utang, murian mau 3.000, Gus. 3.000 untuk pentol, siomen. Oh, bantah-bantahan teng ngarep kula. Sing utang seneng 3.000, sing utangi seneng 7 juta. Lah saiki bareng, ya nek ngono sawur pedet ta mending ngono. Pedet apa, Gus? Sisi tok milih pedet limusin. Sing sitok milih yo pedet biasa, wong dhisik pedet biasa. Lah yo pedetku biasa iku cara ora mbok utang, wis ndek anak putu. Coba tahun 70 nak duwe anak putu wis. Oh luwes kok kandha. Tapi jare sing utang, lah anak mati. Coba kalau kamu jadi kiai itu coba mau apa coba? Mulane wong dadi kiai iku berat-berat iku. Ora berat iki, konsultan hukum iku sampean dadi pengacara, menang ra menang nak sing kelas Jakarta iku 1 miliar. Nak kelas kabupaten cek 5 juta. Dadi kiai gak salam templek 20.000 taruhane swarga neraka. Wong desa paling salam templek 50.000, 20.000. Takokane nek dijawab kliru swarga. Ane kula anggere dalu sing rayu pangeran Gusti wis pantese kula mlebu swarga.
Wong ra melok utang kok melok mikir. Murwat. Nggih wonten tiyang setengah demenan, setengah nikah niki lapure mbek kiai. Wonten rondo ku ayu. Wis rondo ayu ning ndi menarik sunatullah. Dirabi tiyang. Dirabi tiyang di masna lah, sirri. Suatu saat rondo iki wis ora seneng mbek sing lanang. Jari rondo iki muni wis dipegat. Sing lanang digoleki wis ra ono. Ketoke ya ora megat. Nah cara hukum itu kan terus kene dadi kiai melok bingung. Bingunge iku nak merondone ayu kita tambah bingung meneh, kita rabi ta ora malah bingung meneh nang. Ora mboten bingung hukume, nak iku ora kowe selera-seleramu. Enggak, kula mboten kepikiran. Bingungnya gini, kita ini kan menghadapi dua hukumnya Allah Ta'ala. Nak delok tolak dan ndak tolak, berarti cara al-aslu adamuhu. Berarti kalau mungkin tolak, mungkin ndak, pilihannya tidak tolak. Karena al-aslu adamut tolak. Tapi kalau melihat al-musaddaq fil uqud itu biqauli arbabiyah atau qaulu arbabiyah. Padahal ini perempuan ini mengklaim sudah ditolak. Pertanyaannya, wilayah tolak itu tidak milik perempuan. Kita harus mengkonfirmasi sama lelakinya karena yang punya wilayah tolak itu lakinya serasa dihubungi. Pernah bisa tak hubungi tak tanya, "Kang, bojomu wis pegat ta urung?" "Urung lho Gus, lumayan nggo cadangan." Pusing meneh kan. Dilaporane KUA ora resmi. Coba kira bingung itu tiga. Ngukumi salah neraka. Ngukumi bener orang melok ngeloni. Wis jajal gak pusing. Kan ora ono untungi. Salam templek mau 20.000 iku. Lho kira ora rasane dadi kiai. Akhire kula nak ketemu sing lanang tak wamuk. Kowe nak kepengin ra mlebu neraka, nak megat-megat nak ora-ora. Mergo Quran iku paling anti iku fatadzaruha kal mu'allaqah, ngembahno wedok iku koyo gantungan, kawin ora. Kowe iku mungkin kira mlebu neraka lewat gak megat, tapi iso mlebu neraka mergo mangkelno aku tak omong ngono. Aku donga aku rapati mandi lah, tapi nak ndongak mlebu neraka, kowe mlebu neraka ketoke mandi om. Mangkel wong. Ya mun Gus tak pegate ben jelas aja ben jelas. Karena ngel-ngel orang jelas. Makanya Allah itu anti betul kalau ada orang lelaki menggantung perempuan. Di antara pantangan yang diajarkan apa? Fala tamilu kullal maili fatadzaruha kal mu'allaqah. Karena dekne mau butuh cadangan ngono tok. Nak lagi nenengan mbek bojone kok duwe alternatif. Mergo si wong iki zina moh, tapi kalong jatahe biologis ya moh. Wis ngono-ngono kan urusanmu. Aku sing pusing, mesti ditakoki hukume. Lah bolak-balik enak kiai sing terkenal gak ngalim ora ono wong takok. Mau wong rono dukun mandi ra mandi ngekeki ning ngarep. Penak ndi dadi kiai hukum mbek kiai dukun. Kiai dukun kan mandi ra mandi mukadimah gula 2 kilo. Nak mandi ditambahi, nak ra mandi gak ditarik. Aman kan? Nak kiai hukum ora. Ngomong halal haram wis repot. Nak salah neraka. Bener 20.000. Terus banget. Nah, kula sering ngerayu pangeran Gusti, kula niku pantese mlebu swarga. Salah kula kathah las, pokoke pantese mlebu swarga. Jadi, mboten urusan GR mboten, jenengan pantese ulama mlebu swarga. Yo repot. Pemene urusan kawin, riba. Karena kita ngadepi hukum sing rubahnya itu Masya Allah. Ya kayak tadi, misalnya kowe anut uang itu tidak turun. Darani goblok, wong gladak kula yang sekarang dinyang wong 200 juta sekarang itu dulu buyut saya kata ibu tukune mau 700 rupiah. Karena uang dulu kan ono sen, di bawah sen ada lagi, di bawahnya lagi ada lagi. Jadi 700 rupiah itu, nah saiki misalnya gladakku tak dol 700 rupiah. Ibu gue tuku gentenge tok ya ora cukup. Makanya kita ini jadi bingung kan kalau ngukumi utang piutang di masa lalu itu dikrus pakai apa? Ada ulama yang mengatakan dikrus pakai emas. 700 rupiah zaman itu kalau digramkan dapat berapa gram? Ya memang itu paling gampang. Sampai sekarang ya kita pun seperti itu. Misalnya, makanya untungnya pangeran itu luar biasa ya. Perangkat itu tetap ditetapkan sama Allah. Misalnya gini,
Ada orang konflik utang piutang di depan saya. Tak takoki pedet zaman iku regine pinten, Mbah? Zaman iku 700, Gus, atau 3000. Ya sudah kita tanya di apa itu? Di apa sajalah tanya yang ahli-ahli emas itu tahu. Zaman itu 700 rupiah atau 3.000 dapat emas sekian gram. Mau ndak? Jadi Allah itu menyediakan perangkatnya. Dalah kula nu kathah kanca akrab sing bakul emas. Jadi kula nu akhirnya takok, "Cek iku golek referensi emas tahun 70 itu 3.000 untuk pirang gram?" Ternyata ya untuk akeh. Karena polanya sama, napa? Emas itu kan sama terus sampai ila yaumil kiamat. Makanya bank di dunia pun, World Bank maupun BI sampai sekarang acuannya tetap harga emas. Iku Allah Subhanahu wa taala. Allah iku zat sing maha pinter. Jadi nilai dolar, nilai rupiah gak stabil tapi harga emas tetap stabil. Artinya gini, kalau kita utang 1 juta zaman itu kok untuk emas 2 gram, 10 tahun kemudian ya sudah, pokoknya emas 2 gram. Meskipun sekarang harganya 4 juta. Paham ya? Jadi tetap Allah udah damel perangkat. Akhirnya kula ya dadi ulama ya rapati bingung. Yus pokoknya kruse emas ku piro? Iki nak kowe anut aku. Wong sing mbok takoki aku. Nah lara anut aku ya aja takok aku. 20.000 ngajak neraka. Ya, maksudnya ini masih ngaji ini mboten ngono. Lah mulane akhir ayat sing turun ku ayat den mbek ayat riba. Goden ya mari riba, riba iku ya mergo den. Saiki sing utang iku ora masyarakat tok, kiai sak santri-santri yo tukang. Mulane BPKB-ne do pinter-pinter. Nak sekolah do suwi ya. Apa sedih lu? Ada enggak orang punya motor BPKB-nya di rumah? Ada 10% sak kampungmu. Enggak, maksudnya dari satu kampung, itu sing BPKB ra sekolah pirang persen? Pira? 0%. Oh, no. Pira to? Ana sedaya iku berarti wong kusuk. Alhamdulillah, weling mesti iku tukang gadekno. Pirang persen Kang Ali? 10 ana. Dari iki ra ono. Jek ono 10. Ono. Pirang persen ya? Sedoso tok. Kalau sertifikat tanah? Akeh ndi? Maksudnya lebih akeh sekolah ya apa akeh ning omahe? Oh, berarti nak motor, mobil akeh sing sekolah. Nak rumah? Akeh sing aman. Alhamdulillah. Ya makanya Nabi nanti ngendikan innamar riba finnasiyah. Ya innamar riba finnasiyah. Karena maksudnya riba itu normalnya memang gara-gara tempo. Makanya kalau suwun sinten mawon yang mencintai saya, usahakan sesuatu itu jangan nasiah. Kulon mboten sombong, kulon nganti sakniki belum pernah beli sesuatu kredit. Karena aku kiai. Maksudnya orang kok ngaramno kredit, aku kiai. Keruwetan kan? Kiai kok ditanggal. Kan lucu kan? Orang wedi akhirat tapi wedi tanggal. Misalnya mobilku kok kredit itu kan wedi tanggal. Lucu kan? Nak kowe kan pantes ora pati kiai. Ngono kan lucu kan? Wes lucu, boy lucu. Tapi ya ora haram. Haramno sampean ra di mobil. Tapi nak iso nak kiai terutama wong alim ya. Nak kiai ra pati alim ra apa-apa. Nak sing alim-alim kan iman. Karena beda ya fungsinya ulama sama kiai. Kiai itu orang soleh yang harus kita hormati. Seorang kiai itu orang soleh yang harus kita hormati. Tapi biasanya kan enggak pati totokan hukum. Nah ulama itu pusing tenan. Niki awal juz kali dosa nggih Pak ya. Niki awal juz kali dosa nggih. Niki Allah wasofa nafsa. Arrofa nafsa. Allah mengenalkan dirinya sendiri. Dini rungokno tenan nggih dados wonten teori teng ilmu tafsir. Niku jenenge teori tanazulat. Ya teori tanazulat itu teori orang di atas kemudian seakan-akan di bawah. Nggih jenenge napa? Tanazulat. Tanazulat sing kata turun. Allah niku zat yang sangat-sangat kaya dan penguasa alam raya ini. Dan tidak tersentuh oleh makhluknya. Ewa semanten. Allah itu ingin dikenal hambanya dengan memperkenalkan diri bahwa
Saya ini yang menciptakan langit bumi, saya yang mengatur hujan, saya mengatur angin. Sehingga lewat Allah memperkenalkan diri ini, Allah berharap manusia itu mau mengenali Tuhannya, mau mengenali Tuhan. Sebab itu ulama itu berpendapat sebaiknya orang itu mengenalkan jati dirinya supaya jelas. Allah yang Tuhan yang enggak butuh pengakuan saja mengenalkan dirinya Allah sendiri. Mulane wong iku yo kudu diutang sithik-sithik tapi aja akeh-akeh. Paham? Jare Imam Sawi. Kok wong nek ora diutang iku malah sombong. Tapi nek diutang mari bingung. Lah sombong mbek bingung iku cara dosa gedhe sombong. Mulane sudah bener sampeyan iki diutang kabeh wis bener. Perkarane sombong ambek bingung apik bingung. Dosane sombong ku gedhe. Mergo pangeran istilahna zate mawon sing sugih kaya ngono, Allah istilahna zate iku mangdalladzi yuqridu wa qardan. Sapa sing gelem ngutangi aku jare pangeran. Wong pangeran ora butuh makhluk kok istilahna zate. Sapa sing gelem ngutangi aku. Nek gelem ngutangi aku sok ben tak saur luwe akeh. Manane ngutangi Allah misalnya nyumbang kebaikan, cek madrasah, cek ulama sing mulang, cek masjid tapi sing digo sujud, ora sing pagere. Niki perlu kula terangno, saiki wong bangun masjid itu pagere apik tapi kamar sing go sesuci elek, ketoron sing bangun ra iso ngaji. Ini penting kula terangno. Dadi wong niku kudu ana butuhe. Pangeran sing pangeran ae ngistilahno zate. Iku mangdalladzi yuqridu wa qardan hasan. Aqrada yuqridu maknane napa? Ngutangi. Sopo sing gelem ngutangi Allah? Padahal jelas Allah iku ora butuh utang. Yang kamu berikan ke masjid dan madrasah itu milik Allah, tapi Allah nyukuri. Dianggap kuwatmu sing dikekno Allah. Terus Allah matur nuwun, innahu ghafurun syakur akeh matur nuwun. Ini pelajaran bagi kita semua. Mulane Nabi itu badhe kabundut, iku jek ninggal utang. Ambek wong Yahudi bisa. Mulane kula nggih nate dipameri tiyang, Gus bapak kula mati alhamdulillah gak diutang. Terus piye? Terus mlebu swarga. Nah, aku seneng mati diutang, gak saged. Ya ben kaya umume wong akeh. Rata-rata mati Nabi ku diutang. Lah nek ora mati seneng diutang, tapi aja akeh. Nggo syarat ngono ae, napa? Lho Nabi Abdul Khalqi, kabeh ahli tarikh sepakat Nabi wafat itu gak ada napa? Utang. Gini ku gadekno 30 wasak. Ya semacam cara sakniki gampangane 10 kilo beras Nabi itu untuk nafkahi keluarganya harus gadekno baju rompi teng tiyang napa? Yahudi. Iku gue pelajar. Nah, kalau nanti mau tentang Ihya ngeten, dan itu semua kitab fatwane ngeten. Saya dapat ijazah dari guru saya sampai Nabi itu ngendikane ngeten. Al-anbiya wal ulama yajruna majrun nas. Kena ulama tenan, iku yajruna majrun nas. Kaya umume wong. Nah teng Ihya takbire wasairu bisairid du'afa sairul anbiya. Berperilaku dengan standar kaum du'afa umumnya orang itu kayak para nabi. Di Nabi itu badhe kabundut itu ngendikane iku ora ana lara kaya kabundut. Padahal wali-wali ini umat Nabi do kabundut kaya wong turu, tapi Nabi piyambak kabundut sakit. Nah kula kadang-kadang ya kepengin mati iku ya rontok pas apik lah. Tapi kadang-kadang ya ora ben go karek pangeran. Mergo manusa iku susu gawe takrif. Saya itu punya tetangga banyak daerah. Ketika ada kiai mati dino Jumat itu dipuji sungguh langit. Seakan-akan yang mati tidak Jumat itu tidak keren. Ya kula kan pembela orang awam. Nah aku mati asal gak wae wong sarapan. Mergo wae wong sarapan itu ngel-ngel lho, napa? Ngel-ngel. Kalau nu dikonco cah Pasuruan ini kisah nyata. Dia itu lama jadi kiai tunggal, senengnya ra karuan, gak dipesaing. Ono mati yo dekne tahlilan poin untuk salam tempel akeh, mergo gak duwe napa pesaing. Suatu saat ini lagi sarapan 20-an ono wong mati. Ngamuk deh. Dia cah mati wae sarapan.
Akhirnya dia ngerti, ternyata kiai akeh luwe enak. Mergo pas sarapan ora kudu dekne sing diparani. Gak wani lunga dekne, mergo kiai tunggal. Berono wong wis lara nemen ra wani lunga. Mergo dekne kiai napa? Terus dekne sebenarnya enak kiai akeh wis wani lunga. Perkarane apa ora ono aku ya ono. Iya. Terus tak omongi kiai-kiai sing fanatik mati Jumat. Mati Jumat biasa, gak apa-apa ya tetap apik tapi biasa rasa mbok dewa-dewa. Kok saged, Gus? Sing ngendikan fadilah mati dina Jumat iku kabudute dina Senin. Ayo sing ngendikan fadilah mati dina Jumat. Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Jumat apa Senin? Ya ngono Kanjeng Nabi nabine wong akeh Senin. Jumat biasa, Pak. Karena eleke wong ngger duwe kebanggaan mati ra diutang bangga seakan-akan wong liya iku salah mergo mati. Wong biasa. Ya sing tenanan ikhlas iki nek urip pangeran sing pangerane mislano zate mangdal ladzi yufridu wa fardun. Lan ulama-ulama udah biasa ngaku ngalim. Mergo pangeran mengenalkan dirinya. Nabi nggih ngomongno ana Rasulullah, aku iki Rasulullah kok bantah. Kulo biasa ngaku kulo niku wong alim kok bantah. Kecuali kaya sak dhuwure alimku ora bantah. Saiki sementara ya anut. Mergo nek ora ngaku wong ora ro identitas iku sapa? Kan gak jelas. Mulane tenggene Sarah Ihya ana wong alim ditakoki kula niku mboten saged napa-napa. Oh, dimaki-maki ulama. Kowe iku ulama maca Quran, maca hadis. Nek sing maca Quran ra roh apa terus sing roh apa iku sapa? Akhirnya ya wis nek ana aku alim lha yo ngono bener ya aku alim. Karena Allah itu arrafa nafsa. Allah juga mengenalkan dirinya bahwa Allah ngendikan saya pencipta langit bumi, saya pencipta ini itu. Innama arada mesti ngersakno sapa Jibril ayu alimahum ing yen to ngeruhno sapa Jibril ing para ashab amrodinihim ing urusan agamane para sahabat. Terus pikirannya Syekh Al-Ajuri bahwa Jibril menanyakan Islam dengan niat mengertikan Islam kepada para sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Jibril itu buatan takok carane sugih. Saiki wong ketakok kiai iku salah alamat. Wong alim takoki carane sugih, carane jadi bupati, terus carane entuk dhuwit akeh. Wong alime dhewe ra pati titik dhuwit ditakoki. Kadang kula nggih sewani tiyang, Gus kula bojo kula kathah carane rukun piye. Wong kiyaine ora wani wae kok takoki carane rukun. Jadi intinya niku pertanyaan itu juga kita pelajari. Jibril niku tangklet urusan agama. Artinya yang perlu dingerteni itu urusan apa? Agama. Tapi kita punya masyarakat sing kadang tanya ini sesuatu yang sifatnya khadun nafsi. Terus kiai itu rapati seneng jabatan, kadang ditakoki tiyang carane dadi bupati. Nak dadi bupati salami templek 2 juta, nak ora dadi darani donyane ngobos. Seloro kabeh dadi kiai. Lan kula seneng nak terkenal donga kula ora mandi, mergo nak mandi repot. Dadi dukun. Jadi sakniki repot. Kula gak ada cerita tentang Mbah Hamid Pasuruan. Diceritani bapak kula. Bapak niku riyen lami ngaji kalian Ki Hamid. Jadi dawuh beliau iku soleh zaman akhir iku repot, hisabe gede. Muga terkenal wali, dongane mandi terus wong kepen sugih marani kiai, kepen wayah marani kiai, kepen jabat marani kiai. Terus ngekeki dhuwit. Mari hisab tok mergo agama sudah dikonversi sebagai materi. Mulane beliau pernah menangis, aku soleh-solehku ngene golek ridane Allah kok dadi wong sowan ngekeki dhuwit, ngekeki gula terus somben piye aku ning akhirat. Jadi jangan kira para wali itu senang ketika banyak mendapat apa? Penghormatan, karena takutnya kesalian ini terkonversi sebagai apa? Materi. Apalagi orang sekarang itu, kalau orang dulu tanya kan jelas ya, yas'alunaka madza yunfikun. Kalau uangnya banyak tanya, kula kekno sinten. Kalau ahli falak ya tanya yas'alunaka anil ahillah. Ketentuan tanggal, penanggalan Komariah itu gunane nopo ya Rasulullah. Kalau punya warisan ya tanya warisan. Jadi intinya semua yang ditanyakan itu urusan apa? Agama. Maka kata Imam Syekh Al-Ajuri, seharusnya pertanyaan itu ya urusan agama, dan yang harus diketahui ya urusan agama. Maka orang Islam yang harus diketahui ya urusan agama. Terus kalau wau istifadah kalian ke Zofur, memang di depan umum itu penting supaya tidak ada al-qila wal qol.
Jadi ini kan diulang-ulang bihadrati ashabi. Ini dalam ilmu hadis itu penting sekali supaya ilmu itu mutawatir. Karena kalau sampai untuk ijazah ke orang tertentu, mau aku tok sih dijazah, itu biasanya malah dibodoni. Kayak bakul, sampai tok sing tak kayak diskon. Agar wong ya coba ngene. Mulane nek dilkon ijazah di depan umum berarti kondang. Ada khusus bahaya. Niku mesti klenik nih. Ngene ku kanca kula sak kelas kalian Gus Munib. Jadi orang itu, makanya saya ngaji itu pede di depan umum. Karena kalau salah ya dibenarkan Gus Zofur, kalau bener juga ganjarannya akeh. Tapi nak ngaji mbek wong loro dhewean iku terus kok cocokan. Nak salah aja kodo-kodo ya kan. Jadi memang ilmu itu suka yang mutawatir saya karena validitasnya jelas. Jadi cocok ra cocok kabeh nganggo ilmu. Misale mbok logika, nabi wae wayah ta ora. Kita kudu yakin nabi wayah. Nabi lho mbon aku. Mergo kaya ora adil. Beberapa sahabat iku kabundut iku mergo bela-belani Kanjeng Nabi. Dulu itu ada penculik, ada teroris, ada macam-macam. Kan nggak fair membiarkan istrinya sahabat yang matinya karena bela-bela Kanjeng. Perempuan itu potensi diculik, terus jadi amat apa? Nah, maka di antara aturan perlindungannya memang Nabi harus nikahi, terutama yang garwane akabirus sahabat, napa? Garwane akabirus sahabat. Dan itu enggak hanya Nabi, sahabat juga istrinya banyak-banyak. Karena tadi kejadiannya seperti itu. Nah sekarang kan konteksnya berbeda, ya tetap boleh tapi konteksnya beda. Saya ikut terus munamuni oleh sunnah Rasul ya rodok beda, paham ya? Tapi ya tetap boleh. Salah ono sing gelem, terus siap-siap rontok-rontok stroke, maksudnya sama ya tidak masalah. Nah, Dawe bangun bi fa inna afdhaliyatahu sallallahu alaihi wasallam alal khalqi iku bi ijma'il mukminin. Maka menurut kaum iku fasalu ge tafsir sapa kaum. Itfadalu krana gawe urutan klasmen sapa kaum. Ya maksudnya setelah Nabi Muhammad urutannya para nabi. Lalu para nabi ini ada klasmennya. Klasmennya misalnya nabi yang ulul azmi tentu derajatnya lebih tinggi ketimbang yang tidak ulul azmi. Terus nabi yang rakakian tugas tentu di bawah yang kebanyakan tugas. Misalnya kok Nabi Musa be Nabi Idris, ya keren Nabi Musa tarunge mbek Firaun apa? Tarunge mbek Firaun. Sementara Nabi Idris mau mlaku dolanan ning swarga, sandale ditinggal ribet. Nabi ngono kan gak mungkin Nabi Idris kok nyaingi Nabi Musa. Ini tarung ya Nabi Musa, tarungnya gak tanggung-tanggung. Mbek wong sing ngaku pangeran kan berat. Terus gojlokan mbek Nabi Musa le Idris terus kok meninggal sandal ya. Padahal aku tarung mbek Firaun. Ya kan ribet kan? Nah ya misalnya Nabi Idris itu jadi orang, tapi Nabi Idris itu keramat. Saya tak ceritain. Kalau sering mati kayak Nabi Idris. Nabi Idris itu lucu, mulianya itu lucu. Sajane kena ditiru. Kalau tertarik niru Nabi Idris. Dek niku muliane iku gara-gara delok srengenge. Srengenge lho, srengenge sing terkenal lho, srengenge sing nek iso muncul apa tinggal turu lho. Kira to srengenge. Sing nek iso muncul karepe nyinari bumi, jebule mbok tinggal. Dadi dekne berak dendam apa? Lek cong tak sinari ben gede aktivitas malah apa? Aduh, ngene wong turu esuk ora barokah mergo nyinggung srengenge, napa? Wis saiki ngene, kowe wakaf ning pondok lampu. Bayangan wakaf iku dienggo mutolaah. Jebule lampu padha nggo turu. Kira-kira perasaan piye sesel-sesele. Ngene aku ya sakake kadang mbek srengenge. Nanti kalau isuk ya melek sini rakati bicara jelas-jelas. Mereka sakit srengenge. Dekne tewampil, wes kepingin. Kepingine berjasane wong akeh, jebule ditinggal. Amit-amit tenan. Untung dia ora hak dendam tugas tadi. Singkat cerita itu Nabi Idris niku memang Nabi Idris itu enggak mungkin afdal kayak Nabi Musa karena tadi ninggal sandal ning swarga kan masyhur legenda Nabi apa Idris. Terus ngakali malaikat. Jadi ketemu malaikat Israel. Cek mati rasane piye? Jadi lucu, karena Idris lucu ceritanya ora ono sing penting. Lucu-lucu. Beda mek Nabi Musa, Nabi sapa? Nabi Musa kan tarung mek sapa? Firaun. Nabi Muhammad mek Abu Jahal. Wah ribet lah. Nabi Idris gak? Mati ku enak to. Yo ora enak. Cek jajal aku pateni. Lucu kan? Lah Israel iki lugu. Lugu ora pati iso mikir. Malaikat kan gak oleh mikir. Malaikat mikir ya ora iso nyabut kowe kan sakake kan semelarat jabut nyawane barno ora wis ngono. Malaikat ora iso mikir. Nah terus piye nek mati?
Yo ngene, Mas tapi jajal tok lho. Yo pateni. Pateni terus. Aku iku pengen mati ben apa? Ya ben roh swarga ben neraka. Akhirnya ketemu malaikat Malik. Lek Malik aku didono neraka. Tapi ya ben roh ae. Tapi bariku aku terani swarga, tapi kudu liwat neraka. Ya, liwat neraka. Bari wis swarga ketemu malaikat Ridwan. Aku ben roh swarga. Lah piye? Ya pengen roh ae. Tapi ndekne kekasih pangeran, piye nabi kan kekasih pangeran. Ditudono wis swarga. Kan wis swarga mau metu. Mau metu malaikat protes. Lu perjanjiannya kan liwat tok. Kenapa ndak mau kembali? Ono ceritane. Kabeh ning kitab-kitab suci wis swarga iku khalidina fiha. Mesti akhirnya dipertemukan Israel ya, Malik, Ridwan, debat. Lah pangeran itu fair, orang ono zat sebagai pangeran. Akhirnya liwat. Wes Gusti, pangeran jadi juri, maksudnya mimpin perdebatan 3 malaikat dan Nabi Idris. Jadi malah aku ceritanya Nabi Idris ora ono sing penting, maksudnya ora penting dalam bab dakwah, napa? Tapi tentu penting dalam iktibar apa? Iktibar. Ya, tapi tidak penting dalam bab dakwah karena gak pati terkait ndak ada nih wong munafik, wong fasik ora apa. Ban depan. Lah ya lekat malaikat kowe roh wong bus warga kabeh khalidina. Iya. Akhirnya ana malaikat sing pinter. Tapi kan wa imminkum illa wariduha. Semua yang masuk surga kudu tau ngliwati neraka. Lho aku wis liwat kono. Dadi dekne ku pinter ora gelem langsung mlebu swarga. Mergo dekne ngerti iki nek liwat neraka, mesti prosedur diulang. Akhire dekne Malik, aku kepen roh neraka. Tapi iku ya kok liwatno terus nganti do swarga. Dadi disebrangno apa? Lah malaikat kan sing nguasai neraka ya santai ya tak sebrangno santai. Ambek panitiane kan. Damai. Wes berarti prosedur semua orang pasti nglewatin neraka terlalui. Malaikat Israel tuh. Tapi ke matimu perjanjian iku jajal. Lah jajal lah tetep jenenge mati. Ora oleh wong wis mati ditangekno neh. Gak oleh. Paham nggih? Lho cara wong wis mati kan pisan, gak oleh mati kok ping pindho. Wes akhirnya Nabi Idris satu-satunya nabi sing ning swarga mulai perjanjian itu sampai saiki. Lan disebut warofa'nahu makanan aliyah. Dadi Nabi itu sakjane swarga nganti saiki. Barokah tadi 3 malaikat di. Ya cara ra nabi ku rada ngakal ya. Itu nabi. Tapi wong kekasih pangeran yo ora salah. Napa wong kekasih pangeran yo ora salah. Ketika mana malah Allah bareng debat ngono terus Allah ngendikan, "Hei para malaikatku, kowe kalah debat ambek Idris. Salam ora ngaji, cara kasarane salam ora ngaji." Ya wis akhire sampai saiki ning swarga. Mulane di antara nabi yang enggak meninggal selain Isa ini kitab-kitab apa? Idris. Karena beliau ngalami seperti itu terus di surga sampai saiki. Iku mbok tiru ya monggo, ketemu Israil. Saya aku patah ini. Bareng ketemu Imam Malik wis ning apa? Malaikat apa Malik? Senang kene wae, wong ribet. Ribet malah. Jadi ya wis akhire ya wis. Eling-eling mulane masyhur. Anak ceritane kiye-kiye malah elek meneh. Ceritane kiye-kiye malah elek niku kula ora roh kitab e. Menawa rada bodoni menawa. Jadi Nabi Idris iku kepen ro swarga dituruti pangeran. Singkat cerita iku dhekne nyeblokno sandal mbah dom, bareng dibalekno ning donya. Gusti, barang kula ono sing karek teng swarga. Ya wis Idris goleki neh engko nak ketemu metu. Wah ning digoleki ning swarga kan wombok dereng kepake Gusti. Siap ketemu ya. Ngandha nanti saiki bareng takok. Lah sandal wis ketemu dereng terus kula. Akhire ning swarga terus mergo barange sing karek urung apa? Mulai ora rada bodoni mesti aku. Bodoni wis karep-karepmu ora penting. Tapi kalau yang saya baca sendiri di kitab itu melibatkan 3 malaikat tadi. Po. Kowe dengan malaikat tukang jabut nyawa ya. Terus piye? Ya nyawaku jabut, aku ben ora rasane. Jajal tok lho yo. Jajal dicoba. Coba wes barang kabudut, lek Malik. Aku ben ora neraka. Yo, wis paling enak dadi kekasih pangeran. Mulane kula niku enak dadi kekasih pangeran. Wis ora tau salah kekasih sing di langit bumi. Aman ya, Pak? Mana ke wali-wali jadab ya aman, wali-wali macam-macam kan wali ono tamu dipisah ya ono wong tetep parek. Paling aman ae napa?
Dianggap didik. Tapi kok iku bar neraka kabeh. Iya, mesti kabeh kan kudu diliwati. Nek roh pojok iki tok lurung kabeh urung tok kono kan. Jadi malaikat Malik nyongkone kabeh ku ya ben roh kabeh diliwati. Padahal dekne ning atine nggon ais liwat sesuai prosedur. Wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya. Kabeh mesti kudu ngliwati neraka. Bareng nduk swarga wis ketemu malaikat ridwan swarga. Bar malaikat Malik ngenteni. Lho kok gak metu neh? Ora ana critane swarga metu neh. Nase nek ning swarga ya khalidina fiha. Akhire malaikat Ridwan sempat bantah. Lah kok syaratnya mlebu swarga ngliwati neraka? Lho takoki Malik aku sliwat. Repot. Ya lek sliwat. Wes sampe pun janjine mlaku-mlaku. Ya tapi ngono iku jenenge wis liwat. Ya wis akhire ning swarga nganti saiki. Oh bisa ditiru nggih napa? Nabi ngene iki kok mbok banding Nabi Musa kan ya ora kelas e, napa? Ngadepi Firaun. Bareng Firaun wis kalah Bani Israel iman tapi mbrengkele gak karuan. Ribet gak? Ribet. Menan cara Nabi Musa ketemu Nabi, kowe enak-enakan ning swarga. Aku sing ngadepi Firaun ngono. Nah, iku mulane hadza wa qaumun fasalu id fadalu. Tentu Nabi kok Nabi Musa itu derajate sak dhuwure Nabi Idris. Wa ba'du kullin ba'du kafdalu, malaikat sing ketua ya beda mek malaikat sing ora ketua. Kula waca guys takrirane Mbah Mun. Hadza wa qaumun minal maturidiyah fadalu bainal fariqain al-anbiya wal malaika. Faqalu al-anbiya afdalu min ru'asail malaika ka Jibril wa Mikail. Wa ru'asaul malaika afdalu min awamil basar wa hum auliya'u. Wa haulail auliya min awamil basar afdalu min awamil malaika. Jadi kamane nih ketua mbek ketua, misalnya ketuane nabi mbek ketua malaikat, afdal ketuane nabi. Tapi ketuane malaikat ambek wong biasa wali, afdal malaika. Jadi pokoknya sesuai kelas men. Jadi misalnya wa ba'du kullin ba'dahu qad yafdulu wal makna wa ba'du kullin al anbiya wal malaika qad yafdulu ba'dahum al akhar. Faru asaul malaikati tentu afdalu min awamil malaika. Malaikat ketua kok Jibril ambek malaikat sing ora ketua ya tentu afdal sing ketua. Ya padha nabi sing berjuang tarung lawan Firaun ambek sing dolanan ning swarga ya afdal sing tarung. Paham ya? Wis pokoke ngono. Wis pokoke ngono. Isine apa? Hadza wa qaumun fasalu idfaddalu wa ba'du kullin ba'dahu qad yafdulu. Mulane cara kula tetep paling bener madzhab ahli sunnah napa? Wal jamaah. Nak Quran iku qadim, nggih nak Quran iku qadim. Buktine Nabi Idris iku nggih pun belajar Quran. Dadi kabeh nabi iku tau belajar kitab papat termasuk belajar Quran. Meskipun sebagian tinggo trik ngadepi malaikat Malik. Paham ya? Idris jare Malik aku ben roh neraka. Yo jenenge kekasih pangeran. Kabeh le sing nyebrang tok kono ben roh kabeh. Nyebrang mlebu swarga. Nek swarga ayo balik jare dolan khalidina fiha. Tapi syaratnya mlebu swarga kudu ngliwati neraka. Wis liwat. Terus nganti saiki. Jadi semenjak peristiwa itu Idris tidak kembali lagi di dunia. Aku direncana swarga petakok Nabi Idris aku masuk nabi sing pengen ketemu ning swarga Nabi Idris. Wis ketemu ta orang sandale. Wah, aku sekali ketemu takekno iki. Paling muni kene, ngawur aja ketemu. Oh, no. Tapi apapun nah dekne dadi keramat, dadi mukjizat termasuk mergo sakake mbek malaikat. Nah iku dekne yo duwe simpati. Nabi Idris itu tau nangis, ya Allah, saya itu kasihan sama malaikat sing ngurusi srengenge. Wong sing ngurusi kewane ribet. Malaikat sing ngurusi kowe ya ribet padha. Ape dikai rahmat turu. Rahmat wae teko wae ngorok. Mulane wong turu iku rahmate pas-pasan mergo sering ngomong ngorok. Mulane jare cara wong kuno iku ora keduman apa rezeki mergo ditinggal apa turu. Mergo rezeki iku kaya paket, nek rong ditanda tangane rong dikekno. Bareng wae teko ora ono sing tanda tangan. Akhire diabaikan apa? Ane wong kakean turu rezekine pas-pasan. Nangis. Bareng nangis ditakoki ya Idris, ma yubkika sing nangisno kowe apa? Ya Allah, malaikat sing tugas ngurusi wong, ngurusi kewane capek kaya apa sing ngurusi ngene kaya apa capeknya. Padahal matahari sepanas itu kan ya semuanya itu melibatkan malaikat.
Singkat cerita terus, lah maksudnya piye Idris? Atas nama saya nabimu dan kekasihmu berilah keringanan malaikat yang membawa matahari. Akhirnya matahari kadar panasnya dikurangi berapa, walhasil terus malaikat itu yang tugas ngatur matahari itu wajadu khifatan, mendapatkan keringanan. Akhirnya hari itu juga tanya, ya Allah kenapa sekarang saya bawa matahari seringan ini? Didoai abdi Idris, karena kawulaku jenis Idris itu ndongakno supaya kowe diringanno. Mergo sakake kowe. Wah, akhirnya malaikat gentenan nangis. Iku dadi malaikat itu ya duwe etika, di mukafaah apa? Ya Allah, atas nama Idris telah meringankan bebanku, maka angkat dia di makanan aliyah, di tempat yang luhur. Idris beri hak terbang ke alam malakut. Itu terbang no. Bareng ning alam malakut mau terus ketemu Israel, ketemu Wali. Oh wes, itu awal ceritane ngono. Jadi gara-gara mau sakake hamalatus syamsi, malaikat sing rumat srengenge. Iki ana peluang kowe ndonga ya. Apa lah suatu makhluk apa. Misale ndonga ya Allah, sakake malaikat sing ngurusi santri turah turu. Kaya apa ambune pas ngorok. Lagi sing engko nak malaikat iku simpati, kowe mesti diwales apa? Nah, itu awal mula. Nah, nabi-nabi yang urusannya unik-unik gini kan ya ora leveling kaya Nabi Ibrahim ketemu Namrud diwobonge, tentu Idris Ibrahim ora kelas, napa? Karena Ibrahim tantangannya lebih besar. Ya jenenge hada wa qaumun fasalu itfadalu wa ba'du kullin ba'dahu. Jadi Nabi Idris mau cara ning bab dakwah iku ora ono sing penting. Tapi ya tentu tetap beliau nabi ya, tapi kan tetap enggak kelasnya. Napa? Mulane mriki wal anbiya yalunahu fil fadli dawe bahmun wa afdaluhum ya ulul asmi. Napa wa afdaluhum ya ulul asmi karena berat wahum Ibrahim wa Isa wa Musa wa Nuh summa baqiyatur rusul. Ya tentu ketuane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku kurang setunggal mestine wahum Muhammad nggih. Ya mestine wahum kurang tambahikan wahum Muhammad de wa Ibrahim wa Isa wa Musa wa Nuh. Ngene lho wa afdaluhum ulul asmi wahum mestine Muhammadun sallallahu alaihi wasallam terus Ibrahim, Isa, Musa, Nuh, summa baqiyatur rusul wasairul anbiya ma'a tafdili ba'dihim ala ba'din. Wis gampangane sing ya sing kangelan luwih afdal. Kula kepen temen Nabi Idris. Ya sok ben kowe nak santriku kok tak jak goleki sandale sapa? Oh, sekali ketemu tetep niki lho Mbah sandale jenengan pun wong. Monggo nak badhe medal muni. Wah, ribet ono. Iku nak sing diceblokno sandal, ceblokno dom malah ribet kan golek. Napa? Sandal kan jek gedhe, nek diceblokno apa? Dom. Mulane wong alim-alim rata-rata nak di dhuwit lomo, kuwatire ya dosa. Pakno pangeran nah kok pangerane waman. Kaya kula ora pati di dhuwit suwe-suwe, perkara niku didosa tenan. Ora iso halal hukum. Ayo misalnya ke bakul kayu ta bakul bangunan, nek nang tuku mbok takoki damel napa? Ora ayo. Wong saleh-saleh ku tuku omah nganti mati ra genti-genti. Ah, saiki misalnya kayak contoh toko tasbih, Gus. Nak tasbih mesti go wiridan. Lho cara paham babi wong wiridan macam-macam sirik malah dosa gede. Ruwet. Engko misale tasbih bener, bahane tasbih, benange. Sing gawe Cina. Sing gawe non muslim. Engko wong muslim mbok tukoni kulaan dadi sugih, engko sugih wong non muslim dienggo kekafiran. Haram meneh kan? Ayo contohno halal. Mulane jare Imam Ghazali ning donya sing halal murni muk sitok. Banyu kok langit ceplok mbok tampani cangkemem tanpa gendeng. Gendeng wis masalah. Wah. Oh ya. Sampai sahabat iki kena mbok tiru. Sahabat iku anggere ana udan udah mlayu, do adus mbek ngombe, mergo nggo kafarah. Dadi ahallul halal almaun nazil minas sama. Halal iku banyu sing langsung turun kok langit. Oh iku ora ana transaksi, ora ana apa-apa. Mulane badan iki anggere ana udan mlayu. Ada liyane salam terus ya kok kiai lah misale kiai disalami templek santri, santrine soleh bakul pulsa, tapi sing tuku pulsa dari sekian kepentingan. Ayo santri soleh, di bis, digo kendaraan. Wis ta digo khusus wisata wari songo lah. Tetep ana maksiate. Sale bensin, BBM ngene-ngene, Exxon Mobil kuasi Amerika senengane nyerang Afghanistan misale. Ruwet ae tetep ana keruwetan-keruwetan. Mulane nek kepen halal alma an-nazil minas sama.
Kalau nu gadah cerita ini kisah nyata. Ada seorang kiai itu kiai besar dia. Kiai besar tukang pidato. Niku sampai nandur gedang ditandur piyambak teng guri omah. Ya gedang-gedang pisang. Niku tiap bakdo mangan anak-anake. Niku gedang sitok diiris. Misalnya anak 5 diiris 5, gedang-gedang pisang sitok. Dawe ngaten, "Cung, wong aku iku mubalek sing nyalami templek aku ya macam-macam. Nak menawa ana sing haram iki kafaroe. Mergo iki satu-satune wit sing tak tandur nganggo dhuwit halal ning tanahku sing halal." Anake akrab mek kula tanya, "Jare sapa tanah iku halal?" Dhisik bapak entuk iku sengketa. Kula niku ngrasakno, kula niku kiai induk. Dulur kula niku 7, sing entuk warisan pondoke bapak niku kula. Paling rawan subhan malah sing kiai induk. Perkarane sing ora pati induk ora pati entuk akeh. Mergo sing induk mesti dikek omah induk macam-macam. Jadi tetep. Lho nggih to, misale duwike bapak mbam, mungkin entuke kok sengketa geger mek palike Pak Dene. Mungkin kok kowe wis nyaman kok bapak, tapi bapak geger mek Pak D palike. Saiki dadi kiai itu dilupakan, sawangane wis halal, padahal bapak kok hasil sita. Misale bapakmu ora mbam, ya tutuke tok Habil mbah Qabil. Nah, itu masalah. Tetep masalah. Jare sapa? Ben ora raine wong ya. Ora ben halal tenan ya semua nadeng napa? Banyu udan. Pemene nak udoh kan klambimu haram wis. Tambah dosa perkara udoh repot to beragam. Tapi intinya zulumat kebenaran yang membawa napa zulumat tenggene kefasikan tuh silsilahnya panjang. Mulane sing darani bener dawuh Abdul Qadir sing darani bener sing dihalalno Allah, sing darani salah sing disalahno Allah. Ora kok ayine, nek ayine ku ora iso. Ya ayine iku ora iso. Contoh gampang ngeten nak teng kene itu dawuh Abdul Qadir. Saya sebagai orang ahli fikih itu akan memberi analogi, memberi contoh. Kalau contoh di fikih yang masyhur ngeten. Uyah iku najis napa mboten? Najis. Tletong nak cara mazhab Syafi'i napa? Najis. Ya kalau Allah bilang najis misalnya ya kita bilang najis, misalnya uyah najis. Tapi lemah itu suci. Ya sudah kita bilang lemah itu suci. Padahal lemah nggone uyah, wong sapi teng ning lemah, kabehane lemah. Mulane pangeran wis pinter, darani uyah iku najis, tletong misale cara Syafi'i najis. Engko angger tletong dadi kangkung, dadi subur, lemu, ya wis terus dipangan wong. Ya terus dadi suci ngono wae. Ora nak cara aine, oh ini materinya sudah mengandung urat-urate, sistemnya wis ngandung tletong. Piye oleh ngumbah, ora mutan najis, semua organnya sudah masuk. Lha iku lha yo umpama ngenteni suci aine iso to ora mboten saged. Mulane Imam Sayyidina Ali ku pinter nak ngendikan. Sing darani suci ku apa? Sing darani suci ya sing Allah darani suci. Awakku wis resik saiki suci kabeh. Ana wong was-was muni ngene. Saiki awakku wis resik suci kabeh. Baru adus tak gebyur. Lah taem ning weteng iku jare Sayyidina Ali. Lah ya umpama sing darani suci gak gawa najis, lah kowe ngalor ngidul gawa taek ning weteng. Mulane sing penting kowe nak junub wis adus wae, kena najis adus wae, anggere kecelok adus ya suci cara Sayyidina Ali. Ora usah maksa suci kabeh. Mergo nek maksa suci kabeh dedeli kabeh wetengem macam-macam memiku. Kowe wis kadung gawa najis, geteh najis. Taek sing wetengem najis. Lah cuma wong nek sebar adus cara Allah suci, yes kita darani suci. Tapi aine iso suci to. Mboten saged kan? Wong wis kadung gawa napa? Najis. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sesuai janji saya ngaji tentang am dan khos. An-naul khamisu wal arba'un fi amihi wa khosihi. Jadi bagian dari 45 tentang am dan khos. Am artinya gini, satu lafaz yang maknanya itu mencakup apa saja yang bagian dari fardun min afrodi dzalikal am. Jadi kalau ada orang bilang Ja'al insanu, datang manusia. Berarti manusia siapa saja. Bisa sukunya macam-macam, agamanya macam-macam. Asal kecelok atau tersebut sebagai apa? Manusia. Nanti kaitannya tentang hukum. Saya baca ya. Al-amu lafdun yastaghriqu as-soliha lahu min ghairi hasrin. Jadi yang dikatakan am adalah satu pilihan kata yang siapa saja atau apa saja bisa masuk tanpa dibatasi. Di sini dicontohkan oleh Imam Suyuti kulluman 'alaiha fan. Setiap yang berdomisili di bumi pasti nanti fanin semuanya akan apa?
rusak atau akan apa? Hancur atau musnah. Itu enggak ada pengecualian sama sekali. Tapi kemudian selalu ada problem am. Problemnya begini. Ada hal-hal yang oleh eksplisit ya, bukan sekedar implisit. Eksplisitnya nas itu dikecualikan. Nah, pengecualian itu bisa secara makna maupun secara mafhum. Misalnya begini, kamu punya aturan siapa saja gak boleh masuk rumah ini. Itu kalau satpam kamu itu pinter, tentu otomatis tidak memasukkan aturan itu tidak termasuk untuk istri dan anak. Nah, nanti gak boleh terus satpamnya bilang anaknya mau masuk, jangan. Kata bos saya siapa saja, kamu termasuk siapa saja. Atau contoh paling gampang itu istri sedang baik-baiknya ngomong sama suaminya, Mas, nak ingin apa ya rembuk sama saya, ingin apa saja rembuk sama saya. Ternyata, oh ya, ternyata rembukannya saya ingin poligami. Wah, itu apa saja yang jadi masalah. Padahal kalimatnya kalau ingin apa saja rembuk dengan saya. Kira-kira kalau inginnya seperti itu, kira-kira masalah apa enggak? Geger kan? Nah itu termasuk apa saja apa enggak? Apa saja. Cuma yang itu jangan. Nah itu ada analisis ulama, sehingga analisis ulama itu mengatakan begini. Fama min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsis. Saya ulang lagi ya. Fama min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsis. Gak ada lafaz am kecuali kebayang ada taksisnya, kebayang ada pengkhususan. Karena ya otomatis itu otomatis. Kayak tadi misalnya sampean tak bilangin siapa saja nggak boleh masuk rumah saya. Tentu itu ada koridor hukum baik yang difahami secara implisit maupun secara tatanan sosial bahwa itu tentu maksudnya itu orang lain. Jadi kalau gurunya, orang tuanya, anaknya, istrinya tidak akan masuk kaidah itu. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa yudana lakum. Wahai orang-orang yang beriman jangan masuk rumahnya Nabi kecuali dapat izin. Tentu ayat itu bukan untuk Sayyidah Aisyah, bukan untuk Hasan Husain, bukan untuk Sayyidina Ali, bukan untuk Sayyidah Fatimah karena mereka orang-orang yang otomatis boleh keluar apa? Masuk. Makanya itu enggak gampang ya, menyimpulkan hukum dari Al-Qur'an enggak gampang. Misalnya gini, wa ahallallahu bai'a, Allah menghalalkan jual beli. Tentu enggak pernah kebayang termasuk di situ adalah jual beli narkoba, jual beli yang menipu, jual beli yang merugikan orang. Jual beli ini contoh yang parah lagi ini. Provokator ini. Jual beli wong wedok. Nah, tidak bisa kamu nerjemah gini, Allah menghalalkan jual beli apa saja. Karena apa saja ini bahaya untuk kasus-kasus yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengecualiannya gimana caranya? Pengecualian cara berpikir gini, yang dihalalkan Allah pasti yang boleh. Jadi terjemahnya Allah menghalalkan jual beli yang. Jadi makanya disebut di sini fama min amin illa wa yatakhayyalu fi takhsis. Tidak ada am kecuali prakteknya tetap ada takhsis, ada khusus. Misalnya gini, as-sholatu khairun mawdu'un fa'aksir au aqillah. Sholat itu selalu baik. Maka silakan kamu memperbanyak sholat atau pas-pasan au aqillah. Maksudnya sholat sunat. Tentu itu mengecualikan sholat setelah subuh sampai matahari apa? Terbit dan setelah asar sampai matahari terbenam. Padahal itu juga sholat, tapi dikecualikan dari yang disyariat, Misalnya Nabi zaman Sugeng sering ngendikan kamu boleh sholat di belakang siapa saja yang muslim. Tentu mengecualikan nggak boleh seorang perempuan imami seorang laki-laki. Padahal perempuan juga orang apa? Muslimah. Maka di sini ada trauma ya, ada trauma dari ulama sampai nggak mau belajar kaidah. Cari hukum-hukum yang detail, ibarat pasal-pasal kenegaraan ya sampai detail-detail ayatnya, penjelasannya. Karena kalau kaidah umum itu pasti repot. Misalnya sampai mengartikan Pancasila, sila ketiga itu persatuan Indonesia. Kan nggak bisa kamu artikan partainya harus sama, pilihan presidennya harus sama. Karena kalau beda namanya tidak persatuan. Ya tidak bisa seperti itu. Karena kalimat itu pasti bias. Nah, makanya fama min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsis. Tidak ada am
kecuali ada taksis. Di sini dicontohkan hurrimat alaikumul maitah, diharamkan pada kalian makan bangkai. Kamu tahu maknanya bangkai? Bangkai adalah hewan yang mati tanpa bidakatin syar'iyyin, tanpa penyembelihan secara syar'i. Ada enggak pengecualinya? Ada. Ikan laut. Ikan laut itu kan matinya tidak karena disembelih. Halal apa enggak? Halal. Artinya kata hurrimat alaikumul maitah, diharamkan pada kalian bangkai, ternyata ada pengecualian, yaitu as-samaku wal jarad, belalang dan apa? Ikan laut. Itu masih banyak lagi. Makanya terus dibabkan faslun fi amihi wa khosihi, bab menerangkan ayat atau qaulullah yang am, yang umum dan yang khos, yang khusus. Nah, untuk memastikan itu ya mau tidak mau harus belajar. Kalau nggak belajar nggak bisa, yang ikuti ulama. Biasanya ya nggak mau belajar, nggak mau ikut ulama, itu yang jadi masalah. Karena ikut juga gengsi. Apalagi yang diikuti kubu sebelah, biasanya masalah. Nggak boleh dalam ilmu Quran, nggak boleh seperti itu. Sebab itu bab ini diteruskan oleh Imam Suyuti fi mujmalihi wa mubayyinihi. Ayat yang mujmal dan mubayyinnya, penjelas dari mujmal itu. Misalnya begini, yang dikatakan puasa itu apa coba? Nggak, ini latihan jadi ahli fikih. Yang dikatakan puasa itu apa coba? Menahan. Umumnya orang kan menahan lapar dan minum dari fajar shadiq menjadi sampai terbenamnya matahari. Nah sekarang pertanyaannya, kalimat menahan lapar dan haus itu maknanya itu kan sebetulnya masih salah. Redaksi itu salah. Karena juga nggak boleh hubungan intim, nggak boleh memasukkan apa saja ke lubang dan sebagainya. Terus lalu batasannya sampai matahari terbenam. Ada beberapa daerah yang terbenamnya matahari itu tidak wajar. Sampai misalnya siangnya itu 22 jam. Atau kebalikannya, nggak ada matahari terbit, nggak ada matahari tenggelam, kayak di kutub. Sehingga saya berkali-kali bilang, ulama Indonesia itu kenapa alim? Itu ya diantara faktornya itu ada unsur kebetulan. Jika ada dia katakan hoax. Coba kalau kamu jadi ulama di kutub, terus cerita, baca takrib di sana. Awal waktu sholat subuh itu dimulai dari tulul fajri shadiq sampai terbitnya matahari. Orang kutub mesti tertawa-tawa, mataharinya mana Pak? Waktu zuhur adalah ketika matahari agak tergelincir ke arah barat dari garis tengah. Oh yang bener aja. Tidak ada matahari kok semua ukurannya matahari. Sehingga dalam ilmu falak astronomi diterangkan daerah yang enggak diliwati khotul istiwa, kalau dalam bahasa Indonesia disebut khatulis istiwa, itu dari ilmu falak Arab, namanya khotul istiwa. Khotun itu garis, istiwa itu garis tengah. Khotul istiwa, jadi bahasa Indonesia khatul istiwa. Kayaknya tidak mungkin lah orang Indonesia pertama ahli falak, yang ahli dulu itu orang Arab, karena ilmunya dari Arab. Kulaan. Jadi dari kulaan terus dijadikan bahasa sendiri, ya, khatulis istiwa. Seperti Taj Mahal, itu dari bahasa Arab Mumtaz Mahal. Mumtaz itu spesial, mahal itu tempat. Bahasa Indonesia jadi apa? Taj Mahal. Kacau semua itu bahasa. Saya terangkan. Karena kita ngaji di Indonesia, kebetulan Indonesia termasuk daerah yang diliwati apa? Khatulistiwa. Sehingga waktu kita normal, trennya ya 12 sama berapa? 12. Nanti ada masalah itu, misalnya kamu tadi di kutub, lalu puasanya gimana? Apa dikonversi, tetap polanya 16 jam, terus konversi per antar sholat itu kira-kira berapa jam? Kalau saja misalnya kamu sudah zuhur jam 12, ya trennya asarnya ya jam 3. Kan nggak mungkin habis zuhur jam 12, asarnya jam 1. Karena polanya tafawutnya antara zuhur dan asar itu 3 jam. Setelah zuhur sama asar sama maghrib polanya juga 3 jam. Maka yang seperti ini mau tidak mau harus ada pengecualian. Ketika Rasulullah misalnya ngendikan waktu asar itu khina yakunu dilusya mislahu terus waqalilan. Waktu asar dimulai dilusya mislahu. Jadi kalau sesuatu 1 meter bayangannya 1 meter. Nah pas
lebih sedikit itu berarti sudah waktu asar. Kan gitu ukuran dulu kan nggak pakai jam. Ya, terus habisnya waktu asar setelah matahari terbenam. Tentu dawuhnya Nabi seperti itu momentumnya di mana? Di daerah yang dilewati khotul istiwa. Karena yang tidak dilewati khotul istiwa tidak mengalami ada matahari terbit, terbenam dan zawalus syams. Makanya tadi izma min amin illa wa yatakhayyalu fi takhsis, sudah ada tidak ada kaidah umum kecuali sebetulnya pasti ada khusus. Ya kayak tadi. Mas kowe kepen opo tak dukung. Wah, tentu aku yo ben wayo wis taqabbal wa minal. Padahal kalimatnya apa saja. Tapi jangan lagi-lagi tentang itu. Kamu enggak bisa bantahkan apa saja. Oh, udah seorang goblok kepahaman kan itu malah masalah besar. Sehingga di Quran itu selalu ada seperti itu. Misalnya ya sama lah, misalnya nikahi perempuan siapa saja yang kamu cintai. Ya tentu cinta yang kamu cintai itu tidak memasukkan ibu dan adik, karena itu mahram apa? Pasti ada, orang pasti paham. Boleh menikahi perempuan siapa saja yang kamu cintai, asal muslimah, asal sholat. Secara kaidah asal muslimah, asal sholat kan memasukkan ibu dan saudara kandung atau adik kandung. Tapi kan nggak kebayang dalam nikah seperti itu. Jadi otomatis ada istisna. Makanya ini perlu dicatat ya. Makanya jangan sering dalil ayatnya begini berarti memasukkan apa saja, tidak bisa. Itsma min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsis. Enggak ada ayat umum kecuali prakteknya ada takhsis, ada kekhususan. Jelas ya? Apa saja? Misalnya gini, bohong itu haram. Ya pasti tidak semuanya. Ada bohong itu wajib. Ada perempuan dikejar-kejar sama begal mau diperkosa, terus sembunyi di rumah kamu. Kamu wajib jujur apa wajib bohong? Wajib jujur apa wajib bohong? Wajib bohong. Kalau kamu jujur namanya kebodohan. Pak, cawe itu mau nanti, mau gue kembali kalau jujur. Itu tidak jujur, itu goblok gitu. Ya ingat ya kaidahnya itsma min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsis. Sudah itu aja dihafalkan, nanti sudah pinter sendiri. Sudah itu aja. Apa? Itsma min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsis. Enggak ada kaidah umum kecuali di situ tersimpan takhsis atau aturan-aturan khusus yang terkecualikan. Itu pasti itu otomatis. Karena enggak kebayang bahasa itu mewakili semua, itu enggak kebayang. Misalnya ada pembantu mesti dibilangin gini sama penyalurnya, ya kalau disuruh majikan apa saja turutin ya, disuruh melayani saja apa turutin, terus ngelayani diranjang ya, takut balap wa minamin bukan, tetap nggak bisa, kayak lafaz itu nggak bisa. Kalau majikan kamu ingin apa saja turutin, tentu tidak masukkan hal-hal yang dilarang. Jadi juga misalnya mahasiswa, Muhammad dosen nurut, perintahnya apa saja ya apa saja yang dibolehkan, maksudnya bukan apa saja secara bebas. Nah itu di Quran juga gitu, kalau ada ayat apa saja, sebenarnya di situ pasti ada apa? Takhsis, ya jelas dari mamin amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsis. Sehingga susah sekali cari umum yang tetap maknanya umum. Sekarang misalnya pertanyaannya lagi, ini ada beberapa kaidah. Matiaqa'u tabyin muttasilan nahu minal fajr. Baca qoli al-khaitul abyadu minal khaitil aswad. Ini lebih susah lagi. Lebih banyak ini. Di Quran itu ada beberapa lafaz yang maknanya itu tidak semestinya. Saya ulang lagi, di Quran itu ada beberapa lafaz yang maknanya itu dari awal tidak semestinya. Nah, tidak semestinya ini oleh ulama ahli sastra Arab, ahli balaghah kalau dalam bahasa Arab disebut tasbih, apa? Tasbih. Jadi kalau orang Arab sebenarnya ya sama, orang Arab, orang Indonesia sama dalam apa? Pemaparan sama. Kalau Zaid itu agak ganteng, yang gantengnya agak. Itu orang Arab bilang itu Zaidun kal qamar. Zaid itu ibarat rembulan. Tapi kalau ganteng sekali dan susah ditandingi, itu orang Arab akan bilang Zaidun qamarun. Zaid itu rembulan. Sehingga dalam kitab-kitab madaih, kitab-kitab yang memuji Nabi itu disebut anta samsun, anta badrun. Engkau ibarat matahari, engkau ibarat rembulan. Itu adat tasbihnya kata seperti dibuang. Apa kata seperti dibuang?
Sama di Indonesia juga sama. Kalau orang ahli orasi ilmiah yang ketika orasi itu kendel sekali, apalagi zaman revolusi, ketika ada orasi yang menggelegar disebut singa podium. Tidak seperti singa, tapi langsung dikatakan singa podium. Itu ada tasbih, namanya dalam bahasa Arab disebut apa? Tasbih. Nah problemnya ada beberapa ayat yang dari awal Allah menggunakan itu tidak untuk makna semestinya, tapi untuk apa? Tasbih. Tasbih itu ya tadi hanya menyerupakan berhubung sesuatunya detail. Ada tasbih, kata seperti itu dibuat. Misalnya gini, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Istri kamu, anak kamu itu musuh kamu. Oh, itu kan ngeri, masa anak sama istri dikatakan musuh. Nah, tentu itu ada proporsinya. Ketika anak istri kita tidak menopang kesalehan kita, tidak menopang ketaatan kita, maka perilakunya sebagaimana musuh. Tapi ketika mereka baik, benar-benar baik, kata Nabi, sebaik-baiknya pemberian dari Allah dan sebaik-baiknya mata dunia adalah almaratus salihah, wanita yang salihah, yang membantu kamu menjadi orang baik. Artinya apa? Ada proporsi di mana perempuan digelari musuh, distatuskan musuh. Ada proporsi di mana perempuan berstatus pembela atau penopang ketaat. Ya sudah seperti itu. Nanti kalau baca Quran, baca hadis seperti itu. Di mana wanita dipuji maknanya kayak apa? Ketika dikritik maknanya kayak lelaki juga gitu sama. Sehingga banyak ulama yang merumuskan hubul mal, misalnya mencintai harta. Itu hukumnya gimana? Ya kalau untuk kebaikan ya baik, kalau untuk keburukan ya. Ya makanya innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kamu, anak kamu itu ujian. Nah, ini penting sekali dikenali sehingga Quran itu tidak saling bertabrakan. Ya, Quran itu tidak saling bertabrakan. Di ayat ini perempuan dipuji, di ayat ini perempuan dikritik. Misalnya tadi inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum, tapi ada ayat fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Perempuan itu luar biasa, penjaga kedamaian, penjaga kehormatan, itu luar biasa dipuji. Ya tentu dalam konteks yang layak dipuji. Kalau sedang dikritik ya dalam konteks yang layak dikritik. Artinya pujian ini bukan cek kosong tanpa pengecualian, dihujat atau dikritik juga tanpa cek kosong tanpa pengecualian. Lagi-lagi kaidahnya itsma min amin illa wa yatakhayyalu fihi taksis. Tidak ada lafaz umum kecuali di situ terbayang ada kekhususan. Ya jelas ya. Jadi, nah kemudian kekhususan itu gimana? Kalau dalam ilmu fikih disebut menghilangkan masodak. Masodak itu pokoknya ini tak pakai bahasa asli ya, biar nanti habis ngaji itu keren. Ini masih pakai bahasa asli yang di usul fikih. Masodak itu satu nama yang mencakup sesuai kriteria definitif ya kalau dalam bahasa inteleknya. Misalnya gini, ini coba pegangin. Ini yang dikatakan tangan ini sampai ini kan. Ini semuanya tangan. Nah ini namanya mujmal. Kata Rasulullah misalnya kalau kamu wudu, basuhlah tangan kamu. Tapi secara sanad kita sampai Rasulullah basuh tangan itu sampai sini saja. Ya kan? Itu di bab wudu sampai siku saja. Tapi sikunya terbasuh ya. Jelas ya. Padahal ini juga tangan. Tapi di bab qat'u yadis sarik, di bab memotong tangannya pencuri, wasariqu faqta'u aydihuma. Orang kalau mencuri dalam ajaran Islam atau negara Islam dipotong tangan. Segini apa hanya segini? Sampai gelang kaki apa mata pergelangan apa sampai sini? Pergelangan. Padahal kalimatnya ya faqta'u aydihuma, maka potonglah tangannya. Tapi ternyata di bab potong tangannya pencuri di negara Islam hanya pergelangan, tapi di wudu sampai siku. Lalu kalau mau tanya ukurannya apa Gus? Ya ukurannya ngaji tadi. Ukurannya ngaji mah nggak bisa dijelaskan. Kalau nggak paham jangan protes terus. Ya sudah seperti itu. Apalagi misalnya di Quran disebut jika kamu tahallul dari haji maupun umrah, mukhallikina ru'usakum, itu lafadznya mukhallikina ru'usakum, memotong kepala. Masa setelah haji dibantai kan? Nah itu ru'us di situ itu dengan makna apa? Rambut.
Lalu pertanyaannya, harus semua apa sebagian? Nah itu kan masalah. Nah itu namanya mujmal. Mujmal itu lafaz yang umum, maksudnya kalau dalam bahasa Arab. Kemudian kita mencari-cari sanad. Seolah lagi kita mencari-cari sanad sampai Rasulullah dulu beliau maknanya kayak. Akhirnya ternyata Rasulullah kalau tahallul ada yang gundul, lontos, didoakan sampai 3 kali. Allahumma arhamil muhallikin. Sahabat pada usul wal muqassirin ya Rasulullah. Masyhur itu kan, ya Allah semoga orang yang cukur gundul engkau beri rahmat yang banyak. Sahabat yang enggak mau gundul usul wal muqassirin juga yang cukur apa? Pendek. Nabi masih ulang lagi wa marhamil muhallikin. Mereka protes lagi wal muqassirin ya Rasulullah, tapi Nabi masih enggak mau ngendikan apa. Terus baru ketiga sudah disebut, baru yang terakhir bilang apa? Wal muqassirin juga yang cukur pendek. Lalu ukurannya apa? Imam Syafi'i milih qadru'un mulatil asbut, sekadar apa? Ujungnya apa? Jari. Sehingga semuanya kira-kira segini. Jumlahnya minimal berapa? 3. Nah seperti itu mau tidak mau lafaz itu mujmal, kita tidak pernah bisa tahu tanpa sanad ke Rasulullah SAW. Karena Nabi yang punya otoritas litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihi. Kamu Muhammad yang punya otoritas menjelaskan apa yang saya turunkan. Karena kalau tanpa Nabi tidak bisa. Misalnya Allah hanya ngendikan wa yuqimunas shalat. Orang baik adalah yang mendirikan sholat. Jumlah rakaatnya kamu tahu tanpa Nabi. Tidak tahu kan mana yang wajib, mana yang sunat juga tidak. Makanya ketika ada orang mau belajar sholat sama Nabi, kata Nabi sudah di sini aja nginep. Terus kamu sholat terus di belakang saya. Setelah 3 hari nginep, Nabi ngajarinya mungkin dok. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Dia sudah niru saya. Jadi Nabi nggak pernah ngajar kayak di kampus-kampus nulis, nerangin itu enggak. Kalau ada orang belajar sholat, ya Rasulullah saya ajarin sholat sebagaimana sholat engkau. Ya sudah nginep di sini 3 hari, kamu sholat di depan. Ya sudah, terakhir mau boyong, Nabi hanya ngendikan sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya sudah kamu sholat kayak saya. Ketika musim haji juga gitu. Orang disuruh haji, kata Nabi, apa saja yang saya lakukan dilihat ya. Ya Rasulullah. Setelah selesai haji, Nabi hanya ngendikan, litakhudhu anni manasikakum. Litakhudhu anni manasikakum. Ya sudah, kamu mengambil cara ibadah haji dengan melihat saya. Nah, cara-cara seperti itu sebenarnya lebih efisien ketimbang tag. Karena kalau tag itu bias. Sudah bias, kalau umum mesti potensi taksis, ya potensi apa? Taksis. Ya jelas ya. Jadi ini saya teruskan lagi ya. Misalnya at-talaqu marratan. Yang dikatakan cerai ini termasuk contohnya lagi ini saya beri contoh. At-talaqu marratan, talak itu ada 2. Itu benar apa salah? Di Quran loh. Talak ada 2 benar apa salah? Cara fikih salah karena menurut fikih talak itu 3. Ya saya ulang lagi ya, di Quran kan istilahnya at-talaqu marratan, tolak itu 2. Salah apa benar? Salah secara fikih, karena secara fikih tolak itu 3. Maka cara memahami gimana? At-talaqu marratan, talak itu hanya 2 dalam konteks yang boleh kembali. Karena setelah 3 itu nggak boleh kembali lagi sampai si istri dirasakan orang lain. Namanya apa? Mukhallil. Nah, akhirnya orang ulama itu mulai trauma, memahami ayat mulai trauma. Traumanya karena setiap satu kalimat atau satu frase atau satu qadiyah dalam bahasa Arab itu mesti duduknya beda-beda, duduk perkaranya beda-beda. Di bab wudu tangan itu sampai siku. Di akot uyadis sarik memotong tangan pencuri hanya sampai pergelang. Ya sudah, kalau tanya cara tahu gimana yang ngaji sudah nggak bisa sudah jelasin. Apalagi sebulan sekali gini wah enggak. Ya ngaji Purwantan saja tidak mesti alim, apalagi sebulan apa? Sekali. Makanya itu bisa dipakai alasan. Kenapa ada alim? Kan sebulan sekali. Jadi kalau ditanya kenapa ada alim? Kan apa? Sebulan sekali. Itu kan salahnya kedua, mau ngajar tiap hari. Ya jadi jelas ya. Jadi semua itu ada proporsi. Misalnya ada ayat lagi la tudrikuhul absar. Keyakinan orang mukmin nanti di surga itu melihat Allah apa enggak? Enggak, keyakinan umumnya yang hadir di sini.
Melihat kan. Tapi ada ayat la tudrikul absar. Allah itu tidak bisa tersentuh, bisa diliput oleh pandangan mata. Padahal di sebagian ayat wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Orang-orang baik adalah wajahnya bersinar. Nadhir itu maknanya bersinar pakai dot. Ila rabbiha nadhirah, dan wajah-wajah itu nanti melihat Allah. Akhirnya yang pakai dot ya. Jadi kalau pakai dot itu apa? Bersinar. Wujuhu yauma idzin nadhirah, terus apa? Ila rabbiha nadhirah. Akhirnya ulama cara berpikir gini, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Meskipun kita melihat Allah itu tidak mungkin ihata itu terus paham detail. Ya, paham apa? Detail. Karena bagaimanapun Allah itu qadim itu la yutakayyaf, enggak kebayang. Apapun hebatnya kita, perangkat kita ini semuanya profan, semuanya hadis. Sementara Allah adalah zat yang tidak terbatas. Sehingga ya sudah, kita tidak akan melihat secara utuh, secara sempurna sampai kita paham. Tapi seperti itu sudah bisa dikatakan melihat. Paham ya? Misalnya Anda melihat Merapi dari jauh, sudah bisa dikatakan melihat. Tapi jangan disuruh detail, pohonnya apa saja. Berapa ribu? Nah itu kan nggak ngerti detail. Ya kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi la tudrikul absar ada makna khususnya, yaitu sampai menguasai, sampai memahami. Ila rabbiha nadhirah, ya melihatnya sampai apa sih kira-kira? Ya sudah seperti itu. Makanya semua kalimat ketika semua ulama, semua kalimat itu proporsional. Kamu bilang mencintai istri, sama ibu ya bilang mencintai, saya teman yang kamu tahu yang mencintai. Lalu makna mencintai itu gimana tuh? Mencintai ibu ada maknanya sendiri, mencintai istri ada maknanya sendiri, mencintai simpanan ini yang repot. Itu maknanya juga sendiri lagi. Mencintai teman sendiri lagi. Mencintai uang maknanya ya semuanya dengan kata mencintai. Misalnya orang mukmin disebut walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang mukmin itu sangat mencintai Allah. Kalau mencintai Allah itu dengan mencintai manusia itu beda. Aturannya juga beda. Kata para ulama, kalau Allah itu suka kalau dimintai. Tapi kalau kamu mencintai seseorang, kamu sering minta, wah itu taqabbalallahu minna. Jadi Allah itu suka apa? Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa banu adama yaghdab. Jadi Allah yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah justru tersinggung kalau orang yang mencintai dia kemudian tidak sering-sering minta. Kalau Bani Adam semakin sering dimintain malah nafsu ya, malah tersinggung, malah capek. Jadi sama-sama kalimatnya juga mencintai. Nah bayangkan Quran itu seperti itu. Min awali hatta akhiri, lafaz ini semua proporsional. Semua itu proporsional. Sehingga cara maknanya gimana ya tadi? Ada am, ada khos, ada mujmal, ada muqayyad. Makanya kita akan selalu berdebat, misalnya ya selalu, saya ulang lagi, selalu berdebat. Madhab kiblat itu sebetulnya harus persis apa enggak? Ya tadi saya seperti ngaji saya kemarin. Kalau dalam konteks Indonesia asal kelihatan ke barat ya sudah kecelok madhab apa? Kiblat. Karena kalau detail, saya ulang lagi, kalau detail berarti semua masjid itu maksimal luasnya hanya 18 meter. Karena Ka'bah diameternya hanya 18 meter. Sekali yang di ujung sana, oh pasti melencengnya jauh. Jangan-jangan yang melenceng pas imamnya malah. Karena kalau Ka'bah 18 meter yang ujung sana berarti imam yang di sini. Oh, bisa sampai Ethiopia ya. Iya kan? Nah, itu kalau harus detail juga Ka'bah orang sholat harus cekung. Nah kalau cekung bisa menuju ke satu titik. Di mana ada ajaran masjid apa? Cekung. Maka seperti itu dari awal Allah tidak menghentikan Ka'bah. Fawali wajhaka syatrul Masjidil Haram. Syatra itu nahwa. Ya sudah, yang penting kamu menghadap ke arah Masjidil Haram, bukan ke ainal Masjidil Haram yang detail. Jadi syatra itu nahwa. Nahwa itu ya pokoknya ke sana.
Nah, itu yang dimaksud yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Agama ini gampang, kenapa jangan kayak birokrat tertentu. Kalau bisa sulit, kenapa dipermudah? Karena banyak kepentingannya, Pak. Ya, terus saya teruskan lagi. Ini contoh-contoh. La tut ukhidlat lakum bahimatul an'ami illa ma yusla alaikum. Ada lagi wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Ini contoh-contoh yang disebut oleh Imam Suyuti. Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Maksud beliau dengan contoh-contoh itu begini ya. Misalnya uluman alehafan, semua ini kalau kiamat nanti rusak semua. Pertanyaannya gini, Gus, lalu panitia kiamatnya gimana? Misalnya Israfil yang masyhur jadi panitia kiamat itu kan Israfil kan sekarang sudah pegang apa? Trompet. Kalau trompet pertama malam tuh gunjang terus trompetnya cebrok baru separuh itu terus gak jadi kiamat. Maka ulama mikir ini yang ya sudah lah kecuali panitianya gitu. Karena kali ini panitianya ikut guling. Apalagi buat trompet sama mana itu belum selesai kiamat atau sudah apa jatuh. Bisa dibayangkan kan kalau niupnya dari atas jatuhnya di Kaliurang. Oh, begitu dekat Bamarican susah nyarinya. Makanya ulama selalu mengecualikan. Uluman aliyafan itu ada pengecualiannya. Misalnya kecuali panitia. Ya. Sehingga di Quran itu ada pembenaran pengecualian itu, yaitu ada ayat wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin samaniya. Jadi wa yahmilu lan gawa arsya rabbika arase pangeran sira. Fawqahum kang pangeran sak dhuwure para malaikat. Sapa samaniyatun malaikat wa. Jadi ketika kiamat dahsyat itu masih ada malaikat 8 yang masih happy-happy saja. Masih santai saja. Karena dia panitia. Ini kalau sampai makanya masyhur. Ya, itu kan jadi yauma idzin wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin. Di hari kiamat itu ada malaikat yang masih tidak rusak, yaitu termasuk 8 malaikat panitia apa? Ya. Maka Israel itu, semoga ikut ngaji di sini Israel itu. Israel itu kacau. Kacaunya itu dia tahunya itu terlambat, masyhur. Setelah orang mati semua nanti di kiamat, kamu sudah tidak tahu sudah mati. Ini saya tahu ya di kitab. Setelah mati semua, Allah tanya, sudah mati semua? Sudah, Gusti. Sudah semua, sudah. Masih satu. Mana Gusti tak coplok nyawane? Kamu kan? Wah, setelah itu Israel itu sudah cabut sendiri nyawa kamu. Itu kesakitannya Masya Allah. Tapi dia sekarang belum tahu. Kalau itu sakit belum tahu sekarang. Makanya semoga dengarin supaya tahu. Warang sakit, gimana is? Sakit Gusti, sakit. Terus Israel bilang gini, kalau saja saya tahu kalau dicabut nyawa itu sakit, saya tidak main coba. Ternyata sakit. Pakai cara apa saja. Jadi tapi dia itu nyesalnya nanti. Sekarang belum tahu, makanya terus masih main cabut aja. Jadi malaikat Israel ya itu tadi. Maka tetap ada pengecualian. Karena kalau nggak ada pengecualian kita kiamat semuanya rusak lalu. Nah, terus ulama menambahkan lagi surga dan neraka. Surga dan neraka itu juga termasuk ketika kiamat nggak ikut rusak. Karena kalau rusak, lalu nanti orang-orang ini nampung di mana? Kamu tahu kan para nabi sekarang posisinya di mana? Surga. Para syuhada. Kalau ini ikut rusak, konstruksinya kan kacau semua. Jadi para syuhada, utamanya para nabi kan dijamin sudah di surga sekarang, enak-enakan, serba nikmat. Kemudian ada kiamat, gumpal itu lagi. Berarti kalimat surga enak-enakan kan keliru. Maka ada pengecualian lagi, termasuk surga kan. Maka itu fama min amin illa wa yatakhayyalu fihi taksis. Ya, jadi makanya ini pentingnya ngaji ulumul Quran ya. Jadi dimanapun UI itu didirikan para ulama. Mulai dari ulama NU, Muhammadiyah semuanya ikut mendirikan apa? UI. Dulu yang mendirikan ya Kiai Haji Wahid Hasyim, Mas Mansur dari Muhammadiyah semuanya ulama. Harusnya sekarang ya selalu punya ulama harusnya. Kalau udah bisa harusnya ya akhirnya kontrak ulama lucu kan. Ulama kok kontrakan itu kan aneh. Profesor dokter. Makanya harusnya itu punya kader sendiri. Ini yang guru-guru VAI ini yang wajib. Insya Allah.
Ya saya teruskan lagi ya. Jadi lafaz-lafaz yang butuh penjelasan. Kayak ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Tentu butuh penjelasan. Penjelasannya apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan mereka yang telah Engkau beri nikmat. Juga sama, walillahi 'alan nasi hijjul bait. Semua manusia diwajibkan Allah haji. Lalu kan tidak mungkin semua manusia punya kemampuan. Akhirnya diberi penjelasan manistata'a ilaihi sabila, yang punya kemampuan kesana. Jadi itu menunjukkan dari sekian kalimat itu, kata Imam Suyuti, pentingnya mengkaji. Kalau mengkaji harus sekaligus mengkaji mukhasisnya yang menentukan kalimat itu. Kalau ngaji mujmal, lafaz yang bias, langsung mengkaji mubayyinnya, penjelasannya kayak apa. Ibarat pasal-pasal di KUHP. Kalau belajar pasalnya harus belajar ayat-ayat ya, supaya tahu detail. Kalau enggak ya kayak tadi persatuan Indonesia berarti bikin partai yang berbeda melanggar Pancasila karena silanya persatuan. Ya kacau kalau gitu. Nah kira-kira seperti itu. Lafaz kalau dipahami liar ya kira-kira kayak seperti itu. Makanya saya berharap jangan mudah menvonis karena tidak segampang itu. Misalnya Nabi sering ngendikan laisa minna man khasyana, tidak termasuk umatku orang yang menipu. Ya artinya ketika menipu itu tidak perilaku atau cerminan sebagai umatnya Nabi, tapi ya dalam hal menipunya saja. Tapi kalau dia pas sholat, pas zakat, pas baik, ini cerminan umatnya Nabi. Jadi laisa minna efitil kalfoslah. Itu semua ulama menafsirkan efitil kalfoslah. Dalam hal itu dia tidak cerminan umatnya Nabi. Tapi di hal-hal yang lain cerminan umat. Karena tetap wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya yang baik ya baik, berarti cerminan umatnya Nabi. Misalnya kayak orang tukang nipu, tapi ternyata ya tukang sholat, tukang zakat, tukang puasa, ya sudah pas tukang baik cerminan umatnya Nabi, pas tukang buruk ya cerminan temannya setan lah kira-kira gitu. Tapi jangan langsung wah sudah ini setan tok, ya keliru kamu, dia kan punya sisi baik. Ya sudah seperti Quran saja, baik ya roh, sarron ya roh, artinya semuanya ada catatannya sendiri. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Ini saya baca lagi ya. Qala Ibnu Hassar minan nasi man ja'alal mujmal wal muhtamil bi izai shay'in wahid. Qal waswab anal mujmal al-lafdu al-mubham alladhi la yafhamu al-muradu minhu. Wal muhtamil al-lafdu al-waqi' bil waqtil awal. Ya, kalau mujmal itu lafaz yang global. Kalau muhtamil itu lafaz yang kayak iya, kayak tidak. Salam kayak iya, kayak tidak. Kayak iya, kayak tidak itu imma karena bias, wa imma karena konteks. Saya beri contoh misalnya gini, saya punya pembantu ya, kalau dalam tradisi kiai itu punya anak dalam, terus bilang gini, "Jom tamunya kasih kopi." Ya pagi-pagi ada tamu, saya bilang, "Jom tamunya kasih kopi." Ternyata tamunya itu perempuan atau orang yang enggak ngopi. Kemudian disuguhi teh. Pertanyaannya anak dalam ini melanggar apa enggak? Tidak, karena kata kopi itu sebenarnya mewakili kata alat untuk menghormat tamu. Cuma saya sebagai kiai adalah elemnya itu kopi. Jika kopi itu bukan ibaratun anil kopi, anil kohwa, tapi ibaratun amma yukri bihid doifa. Itu memang harus ngaji. Seperti itu kalau nggak ngaji nggak bisa. Saya melafazkan kopi itu adalah implementasi dari yang penting ada yudikul yugati, bukan dengan makna kopi hitam. Sehingga misalnya tamunya kok disuguhi sprit, kebetulan dia milih sprit atau milih teh, saya juga sudah senang karena pembantu saya berarti sudah pinter, yaitu menghormat. Jelas ya? Ya sehingga kata itu sering tidak mengikat dalam agama. Sama seperti Rasulullah ketika bilang gini, "Ya Mu'ad inni uhibbuka Mu'ad, kamu saya senang kamu," kata Nabi. "Ya Mu'ad inni uhibbuka, saya senang kamu." Berhubung saya senang kamu, fakul dubura kulli sholatin, sebagian riwayat fala tada'anna kulla sholatin, maka setiap habis sholat dubura kulli sholatin kamu lafadzkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kamu jangan pernah lupa berwiridan, ya Allah bantulah kami mengingat Engkau, ala dzikrika wa syukrika, mensyukuri nikmat Engkau, wa husni ibadati, dan ibadah secara baik kepada Engkau. Pertanyaannya, ketika Nabi nyebut Mu'ad itu sebagai orang hanya Mu'ad, apa sebagai umat yang harus dilatih?
Umat yang harus dilatih sehingga siapapun boleh pakai wiridan itu. Nah makanya terus di balaghatul Arab itu ada aturan dzikrul ba'di wa iradatil kul. Ketika nyebut sebagian bisa yang dimaksud itu siapa saja. Ketika saya nyebut kopi sebetulnya itu alat atau perangkat atau minuman yang dipakai hormat tamu. Tidak harus bentuknya kopi hitam. Tapi kalau orang tertentu yang memang hobinya ngopi, ayo cari warung kopi. Memang dia anti minum teh, anti minum sprit, memang inginnya warung kopi, ya sudah, itu berarti makna kopi yang muayyan, yang memang maknanya kopi dengan makna yang khas. Jelas ya? Nah bayangkan Quran dan hadis itu potensi seperti itu ada. Makanya potensinya itu lafaz itu muhtamil, bisa iya, bisa tidak. Nah di sini ini pentingnya ngaji. Jadi sehingga ketika Allah ngendikan rijal sekalipun, lelaki, kadang maknanya memasukkan perempuan. Misalnya gini, kalau kamu ngaji ilmu nahwu, hudal lil muttaqin, alladzina itu jamak untuk lelaki atau perempuan? Alladzina, lelaki. Tapi Quran itu untuk lelaki, kok apa lelaki dan perempuan? Dua-duanya. Tapi Allah ngendikan alladzina yu'minuna, bukan allai yu'minna, bukan pakai redaksi perempuan. Karena yang dimaksud lelaki adalah umatnya Nabi. Ya sudah, kalau umatnya Nabi ya semuanya umatnya. Tapi ada beberapa lafaz yang memang maksudnya lelaki, yang satu maksudnya perempuan. Caranya tahu itu ya lagi-lagi ngaji. Ya sudah, nggak ada jawabannya, memang harus ngaji. Ya itulah di Quran tuh banyak ada lafaz mujmal, ada lafaz mustamil. Saya beri contoh lagi bab zakat. Ini yang paling pokok bab zakat karena ini terkait fikih. Rasulullah itu menzakati tamernya. Tamer itu kurma. Ya, tamer itu maknanya apa? Kurma. Itu oleh semua ulama fuqaha, semua ahli fikih dunia mengatakan makanan pokok. Jadi yang wajib dizakati itu tanaman, makanan pokok. Karena apa? Ya kalau nuruti sunnah Rasul persis, orang Indonesia wajib zakat. Karena Nabi hanya menzakati kurma. Di Indonesia enggak ada. Ada jagung, ada beras. Iya, enggak ada. Jadi ketika Nabi mengatakan tamer, saya ulang lagi ya. Ketika Nabi mengatakan kurma, maknanya apa? Zakatilah sesuatu yang sebagai makanan pokok, makanan khas atau makanan pokok daerah itu. Sehingga kita yang menzakati padi, paham ya? Orang tertentu kan, sama seperti nak peduli tamu sarungan. Ternyata sarungnya itu basah. Wah, daripada basah katokan cekak ya tidak seperti itu. Sarung adalah ibaratun pakaian yang dianggap sopan dalam tradisi santri. Ketika sarungnya basah, penggantinya juga celana, jangan celana pendek. Karena kalau celana pendek tidak mewakili kesopanan. Jadi kalimat itu bisa diganti nemuin tamu dengan kesopanan. Di antara gambarannya pakai sarung, maka sarung bisa diganti celana. Tapi nggak bisa diganti celana pendek, karena itu nggak cerminan sopan. Sama. Tamu saya kasih kopi, tentu bisa diganti teh, diganti sprit. Paham? Tapi nggak bisa diganti toa, paham? Karena itu nggak cerminan, jenisnya terlalu jauh, apa? Jenisnya apa? Terlalu jauh. Jadi ini jelas ya. Jadi kalimat-kalimat itu potensinya mujmal, potensinya itu muhtamil atau muhtamal. Wal farqu bainahuma annal mujmal yadullu ala umurin ma'rufah, wal lafdhu mustarakun mutaraddidun bainahuma. Wal mublam la yadullu ala amrin ma'rufin ma'al qat'i bi anna syari' lam yufawid ahadin bayanan misal bikhilafil mustamil atau muhtamal. Jadi ya seperti itu semua. Saya contohkan yang gampang itu yang fikih saja. Misalnya orang disuruh sholat. Sudahlah kamu sholat saja. Ya tentu kalau waktu zuhur pikiran pertama itu ya sholat zuhur. Kalau waktu asar itu ya jangan pepeh kalimatnya gitu. Kamu sholat. Waktu zuhur sholat apa saja, qobliyah masjid atau tahiyat. Yang penting kan sudah sholat. Jadi semua kalimat itu pasti proporsional. Ya semua kalimat itu pasti apa? Proporsional. Sehingga pertanyaannya secara fikih, kalau kita harus madhep kiblat dan sholat harus bergantung matahari, maksudnya Nabi ya tentu daerah-daerah yang ada mataharinya. Maka kalau yang nggak ada mataharinya, ada ketentuan lain yang nanti ikut menginduk yang ada apa matahari. Karena setiap hukum pasti ada muqtadal halnya, ada proporsi. Makanya kata ulama fikih itu misalnya begini lagi, tak contohkan yang fikih aja yang gampang karena itu keseharian kita.
Sholat itu batal dengan makan. Kalau kamu sholat makan batal enggak? Batal. Itu satu upo sudah batal enggak? Sudah kan? Itu bahasanya sholat batal bil akli dengan makan. Sekarang kalimatnya tak ganti. Cung hormatilah tamu dengan ngasih makan. Satu upo cukup atau satu piring? Sama-sama kalimatnya makan. Ustaz isa upo sing penting mangan. Tapi misalnya di bab sholat kok kamu babkan kayak menerima tamu ya kacau. Sholat itu batal dengan makan. Oh, nak sak upo mangan. Jenenge mangan ya sak piring. Jadi di bab sholat batalnya makan itu cukup sak upo. Tapi di bab hormat tamu minimal kalimatnya sama-sama makan. Sama seperti yang saya ceritakan tadi, di bab wudu tangan itu sampai siku. Di bab kotu yang disarik hanya pergelangan. Padahal layaknya ya tangan. Faktoru aidiyahuma. Padahal pergelangan bahasa Arabnya tuku apa? Alku. Itu bab-bab yang oleh ulama disebut nanti kalau kamu ngaji Quran, kamu harus hati-hati karena ada lafaz mujmal, ada lafaz muhtamal, ada ada ya saya kira demikian. Nanti pengajian berikutnya nanti apa? Meninggalkan nulis ngandalon apa apalan apa wa misluhu wa mislu Syafi'i al-Imam Zuri ta Imam Az-Zuri alladzi rupane wong kala kang sithik apa ayu jada yen tem kala kang sithik apa ayu jada yen to den temoni sapa misluhu wong sing setingkat Imam Zuri fikisail maklumat ing dalem agie pira-pira barang sing dingerteni. Imam Zuri juga mirip Syafi'i, sama-sama orang yang meninggalkan tulisan karena mengandalkan kuwatiz zakirah, kekuatan apa eling atau hafalan. Salah takok wing Az-Zuri sapa Malik Imam Malik rahimahullah. Takok Imam Malik karena tadi guru taman Imam Malik Imam sinten Zuri. Akun taktubul ilma. Akun ta ana ta panjenengan taktubu nulis panjenengan al ilma ilmu qala la ga qol fakultu akun tasaluhum. Ana ta panjenengan tasalu tanglet panjenengan hum ing para ulama utawa para wong akeh ayu itu yen to baleni sapa wong akeh ale kae ngatasé sira al hadis ing hadis qala la. Sira saburti wis mokal ya, mokal. Panjenengan nate nulis boten gak tau. Terus mamang terus tanglet malih gak tau. Saja tiru wis ra mungkin apa? Mungkin. Kowe urip men kowe kan tulis urip ben apa? Ora ilmu tulis ditulis yo lali ra ditulis. Wis padha wae. Wa sabataan lan tetep anhu sanging Zuri annahu qol wa sabata lan tetep maksud tetep iku otentik nggih napa otentik anhu sanging Zuri apa annahu satune Zuri qala nate dawuh sapa Zuri mastautatu ora tau nitipno ingsun qalbi ing ati ingsun sayane perkara sitok fanasitu mengko lali ingsun dadi gak tau ndekne ku roh perkara terus lali den ora wong elek gampang lali jenenge tetep kau wa qadiyatu abura tautawi qadiyah abura ma'aram hakam iku maklumatun terkenal wa dalika utaya mengkono-mengkono qadiyatu Abu Hurairah Marwan Hakam ngene annahu ahdarahu yauman. Jadi Marwan bin Hakam niku pas niku gubernur Madinah nate ngundang Abu Hurairah. Peristiwa itu masyhur sekali. Ya kanggo sing roh niku napa masyhur. Wa dzalika annahu ahdarahu yauman. Annahu satune Marwan ahdara ngadira sapa Marwan ing Abu Hurairah yauman ing siji dina wastamla lan ngemlakno sapa Abu Hurairah ing Marwan. Fa amla hadisa katsira. Fa amla mongko ngemlakno sapa Abu Hurairah ahadits ing propro hadis kasiratan kang akeh. Terus suatu saat Marwan bin Hakam ngaturi Abu Hurairah kon mulang hadis, kon ngemlakno itu mengajarkan hadis. Wal katibu khalite penulis yaktu nulis sapa katib para aku ing gurine Abu Hurairah bi haitsu la yara. Sekirane ora ngerti sapa Abu Hurairah ing katib. Wa ba'da sanatin lan ing dalam sause setahun akhdara ngandira sapa Marwan ing Abu Hurairah wastamla lan ngemlakno sapa Abu Hurairah ing Marwan tilkal hadis ing kono hadis fa amlaha bilafdiha mongko ngemlakno sapa Abu Hurairah ing hadis bilafdiha kana nafsi hadis lam yughayir minha harfan orang rubah sapa Abu Hurairah mindasa ing hadis harfan. Ini dhisik wong penguasa itu dolim tenan ulama digo jajal-jajalan ulama digo apa jajal-jajalan. Jadi Marwan bin Hakam gubernur Madinah wong ramono Abu Hurairah kon ngendikan hadis aki-aki di belakangnya ada penulis terus saiki direkam. Wah, bicara apa direkam. Setahun meneh diundang meneh kon baleni. Terus baru dicek mbek penulis. Padha lam yughayir minha harfa kowe harus rubah kabeh. Ya man salah kau torikon ya torikon dadi sabilan sahala dadi yasar mbo sak muni-munimu ngono apa. Sesora torikon al jannah torikon lan nar. Rumat nak cara kowe sing ngapal hadis apa? Rumat.
Sumpek paling kanjeng Nabi hadis kok genti kowe. Sangka lugat fusha dadi lugat kacau ya bener. Waqat sahabat teman-teman tentang saking anis sahih anaqol. Waqat sahabat teman-teman tetap manane otentik anhu anak Abu Hurairah fi sahih apa anahu qol. Jadi maksudnya sahabat otentik bahwa benar-benar secara otentik pernah terjadi seperti ini. Bahasa hadisnya apa? Sabatan apa? Sabat. Waqat sabatan teman-teman tetap anhu anak Abu Hurairah fi sahih annahu qol. Apa ana satuna Abu Hurairah qala ada sabira lam yakun ahadun aksara min hadisan. Lam yakun ora ana sapa hadin nang suci aksara luwe akeh mini dibanding sun apane hadisan hadise ilama kana min Abdullah bin Amr bin As. Kecuali Amr bin Abdullah bin Amr bin As fa innahu kana yaktub wal aktub. Fa innahu Abdullah bin Amr yaktub nulis wal aktub. Terus jumlah agie kata Abdullah bin Amr tapi tentu jumlah apalane kata Abu Hurairah. Wa misalu hada utis padane iki kasirun akeh. Wadhalika uti mengkono-mengkono kana wadhalika wadhalikal kasrah iku ngene annal ummata satamne umat. Wadhalika uti mengkono-mengkono kasrah kenapa itu terjadi banyak orang gampang hafalan iku ngene annal ummata satamne umat iku kanat ana sapa umat iku badawiyatan bedui umiyatan terbangsa umi. Malane fa ilmuha mengko te ilmune umat fi suduriha ing dalem dadane umat. Dadi wong Arab dhisik iku bedui ra iso nulis malane hafalan. Kowe ya bedui ya ora hafalan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kowe bedui ta? Bedui, tapi fa'il muha ora fisituria, napa ora fa'il muha sekeliru kabeh. Darani kota ya desa, darani desa keapalan. Padahal uripku mestine nek wis desa badawiyatan ummiyatan fa'il muha fisituria. La tatak rusak kabeh zaman akhir istakhayyur kabeh napa takhayyur kabeh. La tatak isuk jenenge wong mondok iku identik wong tirakat. Lane darani sangu cengker. Cengker iku kinayah saka kencenge apa? Pikir kenceng. Saiki mondok gak diwasali langsung lemes. Ono diwasali ya ora tetep alim, ora tesegem ya ora. Dadi di dhuwit ya lemes, gak di dhuwit ya lemes. Siap sebelum kok sepuro. Sekarang sepuro ya apa-apa kelakuane ngono. La tatakilu. Ora pasrah sapa umat illa ala khifriha kecuali yang atase apalane umat. Padahal ma'akilati mawadil kitabati sertane sidike materi penunjang penulisan. Islam yakun krana ora ana iku lahum kedhe wong akeh pokirtoson kertas wa inamakan. Angus dina to ngake yak tubun awlipan fi idham ing dalam balung bali khaf lan khaf misami ngono mokra weng nopo pecahan-pecahan batu sing wa fil jildi lan ing dalam kulit aladzi kang la tasaru kang ora gampang apa jildi. Dadi sing nganggo kulit itu wis maju illa liman. Kecuali kedhe wong lahu kang tetep kediman kudratun te kemampuan maliyatun kang bangsa dunya. Dadi sing ngangge materi apa? Kertas pakai kulit itu sudah orang apakah kaya man lahu kudratun maliyah kaya ning balung ning gone kreweng terus ning gone watu-watu sing halus. Wa fi mansukhatil katani lan ing dalem mansujatil katani lan ing dalem 6 namane pira-pira kain katun wa nahya lan sepadane mansujatil katun. Sumalam mabtada mongko semangsane lamun ngawiti sumalam mabtada sumnuli semangsane dadi mulai apa atarafu hidup nyaman wal mailulan condong li roha maring santai-santai fa fid darurati mongko kelan darurat mesti wae yakin dadi sithik wa hifzu apalan kaya kowe lho urip ngenakno laya-laya ngenakno angop paham nggih ngenakno kipas-kipas pinggir kali lha iku mulai wong iku seneng mailu li roha apa mailu li roha delok tebune wong sing delok kodhok mlayu lha iku mulai fa fid darurah yakilul al-hifzu yakilu sithik wa hifzu apalan falidalika mongko krana arek iki amara mutus sapa Ibnu Abdul Aziz semua Abdul Aziz bil kitabati lan nulis talafian lima asa ya ku talafian krono kuatir utawa arep-arep 5 asa 5 maring perkara asa kang meh-meh menawa-menawa aya kok ento tumiba apa ma fa amruhu hada kana daruriyan dadi ngene lho Mas Umar bin Abdul Aziz ngongkon nulis wis ngerti paling sampean do error apa paling sampean dadi ngongkon tapi ambek curiga ngongkon ambek apa curiga tulis kabeh paling ning atine ora mbok tulis utek-utek kaya kowe mesti lali. Nah niku talafian di masa ayyaqwa. Fa amruhu mongko te perintah Umar bin Aziz hada ingkiku kana ana apa amruhu durian kepastian. Iktadat kang natrafi wa abduri apa tabiatul hal keadaan zaman iku atau keadaane tingkah. Wa tasabbaba anhu lan dadi kasababno anhu an kitabati ilmu apa artika on kenaikan azimun kang gedhe lil fiqhi maring kefikihan. Wa khifdun tasabbaba anhu khifdun. Lan dadi kasebabno anhu an kitabah apa hifdzun apalan di sunnati maring sun. Dadi kabeh barokah Umar bin Abdul Aziz yang notabene orang Bani Umayyah. Dalam kitab iki dikarang Said Muhammad, dikarang ulama-ulama sing turunane Sayyidina Ali sing notabene musuhe Muammiyah. Iku nunjukno nek kabeh wong alim kok insaf napa? Insaf gak masalah. Cara kowe elek kriting pesek terus alim ya aku ngakoni.
Engko insaf apa? Insaf. Takok iku piye wong alim. Berhubung kira alim ya statusnya pesek kriting. Jadi status karek kowe sing gawe. Paham ya? Kowe pesek kriting elek terus alim alama. Wong darani pesek apa alim? Kira-kira alim. Alim. Wong alim mutu muhadzab. Bareng ke alim akhire iku sapa wong pesek. Dadi salahmu dhewe. Dadi status iku salahmu dhewe. Jajal kowe elek pesek alim. Bojomu darani bojoku wong alim, kok mertuamu mantuku wong alim. Berhubung gak ada status liya, mantumu ku sapa? Cah pesek, grideng. Tapi ya gak ada penjelasan lain apa? Gak ada penjelasan. Jadi wong kudu memperbanyak status apa? Banyak status. Ben ora men diomongi ngono wae, apa? Mutoke elek pesek sugih nggawa alpat ning mertua, mesti mantu piye wong sugih. Sing nyukupi aku mesti sifatnya ngono. Berhubung gak nggawa apa-apa, elek kiri. Tak turu angop, ngono elek kabeh. Ya aku rasa salah sing nyetas karena itu status Anda, napa? Status. Kudu dirubah. Kayak Bilal kan ya ireng keriting Bilal. Wong ra ono darani Bilal ireng keriting. Muadzinu Rasulillah. Muadzinu Rasul. Wong sing suarane emas. Jajal misalnya Bilal ireng keriting ra iso adzan, suarane elek ra iso apa-apa. Oh, cah ireng mesti ngono tok ilinge. Paham ya? Kayak Sidina Umar iku wonge keweras, tapi wong lali keras, orang yang adil. Kenapa? Karena beliau orang yang adil, yang enggak pernah korupsi, enggak pernah manfaatkan jabatan. Huwa rajulun adil. Coba misalnya dia mau kerentok gak adil. Oh, buderkan mesti wong moderani. Paham ya? Ya mulai saiki ya, iki poso tanggal piro iki? 5 ya. Wis mulai saiki nglatih rubah identitas ngilusi. Kowe tetep elek selagi ne ra hafid. Tapi nek hafid suatu saat gak disebut elek tapi disebut hafid. Ya iku tulis ya. Suatu saat disebut ora disebut elek tapi disebut hafid. Jadi perlu apa? Menstatuskan diri itu perlu. Awaluman dawana al hadits alladhi huwa madatul fikih. Utahe iki bab nerangno kawitane wong dawana kang membukukan sapa man, mendokumen, melanjaran diwan itu sesuatu sing terdokumen. Jadi bahasa Indonesia diwan man sesuatu sing kados diwan perwakilan rakyat itu kan satu majelis yang mengabadikan satu aturan-aturan hukum sing gawe undang-undang, gawe macam-macam. Lan jarene apa? Diwan teng Indonesia. Awaluman utai iki nerangno kawitane wong dawana kang membukukan sapa man al hadis ing hadis alladzi kang wa kang al hadis huma datul fikih dadi pokok materine. Awaluman utai kawitane wong dawana kang mentaduwin sapa man hu ing hadis mutasilan krana nurut Amr ibni Abdul Aziz ing perintah Umar bin Abdul Aziz kamarahu an Malik wa iku al-Imam Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah bin Syihab as-Zuhri. Kena kesuwen ngapalo jenenge pokok Imam Zuhri. Ngapalo jenenge ra kuwati Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah bin Syihab. Tapi terkenal nama Imam Zuhri. Guru Imam Malik sing biasa. Abu Bakar Al-Madani, ahadul a'immah. Salah sini pira-pira imam al-alami kang banget ngalimi. Wa alimul Hijaz lan alim-alime wong Hijaz. Hijaz itu meliputi tanah Mekah Madinah. Jadi Imam Malik alim ya wajar. Guru Imam Malik wa alim-alime wong Hijaz. Imam Malik alim-alime wong sause Imam Zuhri. Dia murid alim-alime wong Imam Syafi'i. Jadi kau lah wong alim muridé wong bodoh ribet apa ribet ngusan. Wa alimul Hijaz lan alimul Hijaz wa samilan sam. Intah dadi tutuk atau dadi klimak ilahi la Zuhri apa riyasatul ilmi ketokohan ilmu wal futya lan fatwa fi waqtihi ing dalam waktune Imam Zuhri. Fakana mengkono sapa Imam Zuhri ku Nadhir bin Musayyab setingkat bi Sa'id bin Musayyab radhiyallahu anhu qablahu kang sedurunge periodene Zuhri. Jadi kemarin kan Sa'id bin Musayyab dipuji Said Muhammad Sundul Langit, dipuji Said Muhammad Sundul Langit. Makanya ketika muji Imam Zuhri mau cukup fakana Nadhir bin Musayyab atau Musayyab orang yang setingkat ilmune be Sa'id bin Musayyab. Nggih terkenal Musayyab. Masyhur. Sa'id bin Musayyab pada zaman urip nek diundang Musayyab ngamuk. Tapi wong kabeh ngundang Musayyab. Makanya ning gone ilmu adab diterangno. Ada nama-nama yang gelem ra gelem ge madani wong terkenale ngono napa? Jadi Imam A'rad itu maknane wong pincang. Wong ngundang jenenge iku ora paham. Sopo? Tapi namane A'rad lho iku omahe. Akhire murid celah nak ngundang yo ya A'rad. Ya nasib elek apa? Ya A'rad. A'rad pincang. Imam Musayyab yang ngono. Keluargane dekne iku tahu ditawan wong Irak. Akhirnya dekne wong keramat malah iso nawan wong Irak. Moe masyhur Sayyabat ni Irak wa anal Musayyib. Dadi orang nuduh ya Musayyab. Ngamuk den. Anal Musayyib lal Musayyab. Maksudnya anal Musayyib lal Musayyab. Tapi wong nomene yo aku ngaji mbek Musayyib. Musayyib sapa? Akhirnya ya Musayyab. Masyhur dadi. Fal Musayyab wal masyhur wal Musayyib wal mahbub masyhur dadi panggilane. Kowe sak uni-unine wong nyelok kowe ndang dul ya gelem apa ya gelem.
Qala Allah rahimahullah taala ma raaitu. Ora tau ningali ingsun aliman Les iki musuh Imam Malik masyhur. Dadi Imam Zuhri dia murid loro, sitok wong Mesir jenenge Les bin Sa'ad napa? Alim-alim wong Mesir, sitok Imam Malik. Les iku seneng suwe. Ora ana wong sugih kok Imam Les. Tapi gak tau zakat. Sugih-sugih wong ora tau zakat oleh. Mergo sedekah iku ngluwahi kewajiban zakat. Dadi diamuk wong ora tau zakat. Aku nak zakat aku sak ngisi 50% saka dunya aku per dino. Zakat mau setahun mau 2% setengah. Wah alim aku ngandani aku jadi dari suka-suka wong. Iku nak sedekah sedinane nglangkai 50% saka hasil. Suatu saat ana panitia zakat dijarah. Zakat piro? 2,5%. Sedekahku bendina piro? 50% saka dunyane jenengan. Ngenteni setahun ora mboten. Lah ya cek wajib zakat. Bocah ora tau ngaji. Jenenge Les ben Sa'ad. Medisa ya ono santri sugih yo ono. Saiki malah rapat yo ono. Paham. Akeh malah. Langsung sugih wong. Sampai dika iku sungkan, saking sugih wong. Jenenge Les ben Sa'ad. Napa? Les ben Sa'ad. Iku kancane Imam Malik iki musuhe Imam Malik ya maksudnya musuh ilmu. Masyhur. Kula gada tukaran, kula nu gada napa jenis subhanallah. Al-khilaf baina Malik wal Les. Imam Syafi'i lucu, Imam Syafi'i ngajine mbek Imam Malik, tapi fikih nanti Imam Les. Dadi nak takoki nak fikih anut sinten ya anut Les, tapi nak hadis anut Imam Malik. Ketoke hadis yen pinter Imam Malik. Ngamukan Imam Les iku masyhur tukarane Imam Les, tak critani tukarane ora koyo kowe rebutan rokok penting. Entek dadene konflik kanca kowe aneh-aneh kowe. Imam Les niku nyurati Imam Malik. Kaifa indakal istidlal. Cara kowe istidlal piye nek ora ana Quran, ora ana hadis. Imam Malik kan menjawab amalu ahli Madinah. Angger ditakoki muni amalu ahli Madinah. Ya nek ora ana Quran, ora ana hadis, ya tolak ukure perilaku ahli Madinah. Kenapa? Ya mergo Darul Hijrah. Apa? Berarti perilakunya orang Madinah itu terbentuk oleh tarbiyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal kailu ya kailu ahlil Madinah wal wasnu ya wasnu ahlil Madinah. Misalnya wal kullah ya kullatu ahlil Madinah. Semua tolak ukur itu ya ukurannya Madinah. Gak terima memlas ndekne wong Mesir kenapa? Mesir. Alam ta'lam jadi anna ashabar Rasulullah tafarraqu fil buldan minhum fi Misra wa minhum fi Irak wa minhum Kufah Madinah Madinah. Yo ora ngerti nek ashabar Rasulullah tafarraqu fil buldan. Ono sing ning Mesir, ono sing ning Kufah, ono sing ning ndi Madinah. Apa sing dorono-rono ora bentuk masyarakate. Nek omong sing apik kemana. Imam Malik gak terima nyurati meneh kanu afrodan. Sing moro ndi ku mau individu gak iso bentuk komunitas kultur. Sing iso iku Madinah. Wah gak terima Imam Malik semasyhur tukarane. Bener di cara kowe. Aku ada tadi Zuri lho kowe sapa Barno ra wis ngono padha wong alim lha apa mbok mikir.